Udah ini? Udah. Oke, kita ketemu di Hohoi. Hey. Pilar kelima demokrasi ini loh nih. Kritik tanpa solusi. Tahu tapi tidak mengerti. Karena kami HI. Hai para delegasi. Pilar kelima demokrasi. Kritik tanpa solusi. Tahu tapi tidak mengerti. Karena kami HI. Mantap. Gua bukan HI, gua sebelahan sama HI dulu kuliah. Kuliahnya. Iya, Lo FISIP juga. FISIP juga. FISIP. Jurusan? S1 gua politik. Wah sangat. Itu anaknya HI itu anaknya politik. Karena Iya bener, politik tuh bagiannya HI. HI sama lah ya, Iya. ada kuliah-kuliah yang irisan lah. waktu gua masuk dia baru 4 tahun jadi jurusan. Sebelumnya jadi kayak yang apa sih kalau spesialisasi gitu. Iya, penjurusan. Iya. Dia dari HI tadinya. Dari politik. Politik tuh sebagiannya HI. Bagiannya ada HI, akhirnya jadi jurusan sendiri. Oh, iya. Nah, lo apa politiknya? Perbandingan politik, Banpol. Anjay. So tau aja cing, namanya juga anak muda. Iya. Iya nggak ya? Tapi emang lo tertarik politik, Pat? Kuliah teorinya tertarik cing, prakteknya mah kagak gua. Gue tuh suka sejarah sebenarnya, Iya. gitu-gitu kan, makanya ke politik. Tapi kalau prakteknya, gue udah nggak suka praktek politik dari kuliah. Karena isi anak kampus gue debat mulu. Iya. Iya kan? Ngomong mulu ya. Ngomong mulu, kayak nggak ada yang kita tahu nggak bakal ada yang menang nih di kelas nih. Iya. Kalaupun menang nggak akan jadi apa-apa. Jadi gitu. apa-apa, Tapi ya. debat mulu. Katanya itu memang yang jadi apa ya dilema. Kalau lo mempelajari politik secara teori, Ya. antara satu lo akan gedek banget sama prakteknya, Iya. atau lo akan jadi jago banget Nah, gue kayaknya yang yang gedek. Ya? gedek. Cuman akhirnya ada stand up. Nah, untungnya itu ada stand up tuh. Ah. Jadi gedeknya itu bisa disalurkan. Disalurkan. Iya. Ya menurut lo yang nggak pas lah sama teori politik apaan? Sebenarnya semua teori kalau ke praktek banyak yang nggak, kayak anak hukum di Iya. teori, pas di prakteknya juga banyak gitunya juga, cing. Iya, Kayaknya iya. hampir semua kuliah teorinya prakteknya nggak terlalu sinkron gitu. Nggak sinkron ya? Iya. Karena kita diajarin nggak sih waktu itu, ada nggak sih lobby? Ada. Nah itu yang Ada, cing. paling penting ya Iya, padahal dalam politik. juga ilmu kan sebenarnya kan politik kan tujuan mencapai kekuasaan itu Kekuasaan, kan. ya, Nah, ya. sebenarnya kan itu kuliah praktek sebenarnya, cing. Iya. Kuliah praktek. Nah si lobby ini kita nggak pernah belajar di. Nggak pernah. Cuman prakteknya di kelas tuh debat doang, lobby mah kagak. Iya. Paling lobby dosen, cing, kalau pas Iya, skripsi. iya, Itu doang. iya. Si saya mah kagak. Pemilihan ketua senat dulu lo berantem nggak? Cing, gua tuh kagak organisasi di kampus. Nggak ya, maksudnya di kampusnya itu berantem nggak? Oh iya, gua. Pada saat lo? Iya. Iya, Iya, sama gue hampir. juga. Gue pas lagi zaman gue tuh berantem. Sampai akhirnya gue mikir, lo kan pada belajar Bener. politik. Sama tim ses Iya, juga. iya gitu. Iya bener. Jadi kalau misalnya yang kita lihat sekarang di Twitter gitu, itu dari kampus udah ada cikal Udah ada, bakalnya. benar. Gue kan berarti dari tahun berapa tuh? Gue ngerasa, lo kan pada belajar politik nih. Terus Iya. kok lo pengen ini ituin negara, tapi lo milih ketua senat Iya. aja berantem. Ya, jangankan ini, cing, jangankan pas senat. Gue dari UI nih, Iya. pas masuk UI itu dari masa orientasinya itu kita anak baru latihan bikin border. Tahu nggak lo, kalau mau demo bikin border ntar latihan didorong-dorong gitu. Gue nih apaan sih? Gue mau kuliah, gue nggak mau demo. Gue nggak pernah demo, gue anak politik nggak pernah demo. Jadi kalau pada turun bawa jaket kuning gitu, gue mah nongkrong di teater kolam FISIP aja. Gue tim nongkrong doang sama komentator, kayaknya makanya lulusnya jadi komentator doang. Tapi demo penting kan? Demo penting, gue tidak mengecilkan. Iya. Tapi kan Depok panas, cing. Iya. Terus ke Monas. Terus kadang-kadang ini nggak tahu, setahu gue ya di zaman gue nyewanya ini bus Deborah, lo tau nggak yang ungu, Ungu ya. yang Lebak Bulus. Iya. Nah itu disewa tuh naik Deborah, kebayang nggak, cing? Panas banget itu. Udah gitu waktu angkatan gue kan Tanjung Barat UP gitu kan lagi dibangun, cing, macet. Iya. Ah gue mah mendingan di kampus saya dah, Iya. bantu doa.
Senat juga lo nggak BEM gitu-gituan nggak ikut? Kagak. Gue pernah dicalonin ini ketua HM jurusan himpunan mahasiswa. Itu pun karena diojok-ojokin. Iya. Akhirnya kampanye lah gue. Kampanye gue gini. Ya yang mau milih gue, kalau mau milih ayo, kalau enggak juga nggak apa-apa. Gue bilang gitu. Akhirnya yang paling bawah kagak ada yang milih lah. Kagak ada yang pilih ya? Itu juga diojok-ojokin teman tongkrongan. Iya, Tongkrongan doang gitu. Iya. Tapi lo politik praktis berarti memang nggak. Politik praktis belum terlalu tertarik lah kalau sekarang mah. Jadi komentator aja lah, Cing. Ngelawak aja, ngelawak komedi aja. Ngelawak komedi, bener, iya, bener, politiknya. Iya. Itu aja. Waktu gue tuh kan kalau waktu itu lo masih nggak, kalau ada penerimaan mahasiswa baru, misalnya angkatan 2000, angkatan 2000 dah. Berarti angkatan 98 ininya, panitia. Panitia, benar. Panitia ospeknya. Iya. Nah, waktu gue kan 89. Iya. Pas angkatan 90 masuk, nah gue diajak tuh untuk jadi panitia. Ngelewatin setahun. Masa kayak gitu aja dong berantem gara-gara? Gak setuju, maksudnya ini ngelewatin setahun nih. Harusnya nanti gitu. Iya. Ada kan kalau zaman-zaman kuliah yang ospek sama nggak ospek aja agak dikucilin gitu, Cing. Padahal pas udah kita lulus gini, apaan sih gitu. Ya itu kan pride-nya mahasiswa, Cing. Sempat ada brotherhood banget abis ospek. Yang nggak ikut kayak dikucilin gitu. Lo aspek jurusan juga ada? Ada, ke puncak, masih boleh dulu puncak gitu-gitu. Nah, itu gedeknya adalah kita udah kuliah kan, 6 bulan 1 semester. Semester pertama lah, Jadi ada ospek universitas, ospek fakultas, ospek jurusan. Nah, gue fakultas nggak ikut gue. Lo nggak ikut? Nggak ikut gue. Yang FISIP nggak ikut gue. Gue yang kampus, yang UI, Balerung tuh. Terus jurusan FISIP gue nggak ikut. Fakultas FISIP gue ikut, terus yang jurusan gue ikut. Kenapa lo nggak ikut? Males sih. Itu kan berderet tuh, ospek fakultas sama ini. Nyanyi wisuda lulus-lulusan. Padibio ya? Gue nggak pernah nyanyi gue. Gaudamus Ijibul. Nggak pernah gue. Pakai buat itu. Mohon maaf Pak Dibio, saya bukan tidak mensupport, saya males. Tapi lulus-lulus aja ya? Lulus-lulus aja. Ya, gitu. Ada diskriminasi nggak waktu itu? Apa lo nggak ketahuan aja? Nggak ketahuan. Kalau yang saya nggak tahu ya, ini kalau anak baru mohon tidak dicontoh ya, nanti pada ngikutin gue. Kayaknya nggak terlalu signifikan juga kalau yang nyanyi-nyanyi ya. Iya. Gue gara-gara diajak temen gue udah datang terus kayak udahlah kita nongkrongnya di sini. Oh iya juga ya, ngapain nyanyi gitu. Gerah, Cing, Balerung dulu, gue nggak tahu sekarang ya. Gue wisudanya kagak pernah masuk, Cing. Maksudnya? Wisuda kan gue 3 kali wisuda dari D3, S1, S2 tuh di Balerung. Gue datang di luar doang foto-foto. Kagak pernah kan kita kan kalau UI nggak digituin. Digituinnya pas gladi resik. Iya kan. Yeah. Pas lagi wisudanya mah cuman diumumin yang kumlot yang jago. Jadi gue sama keluarga gue datang, orang-orang pada wisuda, gue di luar foto-foto. Buat foto-foto ya. Jadi sebelum mereka bubar, gue udah balik karena macet kan. Betul. Gitu terus gue gerah, Cing, di Balerung. Banget. Iya, gue kan? Juga nggak ikut tuh wisuda gue. Datang juga buat foto-foto doang. Foto-foto doang kan. Telat gue. Iya, yang kasihan tuh cewek-cewek yang udah pakai kebaya, terus pakai toga, itu gerah banget. Gue dalamnya kaos gue. Kan nggak ketahuan. Nggak ketahuan. Iya. Mohon maaf ya, ini masukan buat UI. Gerah Balerung, gerah. Iya. Lah, tapi apa S2 lo seneng kuliah berarti ya? Kan S2 gue udah pernah cerita, kabur kawin. Iya, tapi lo sebenarnya seneng menuntut ilmu. Gue tuh seneng dengerin ini, denger orang ngomong ilmu-ilmu senang gitu. Baca mah nggak terlalu lah. Iya. Untuk diskusi, sebenarnya kan kuliah itu kan ini proses berpikir aja, ya kan, dari apa masalah, solusi, kesimpulan gitu-gitu aja. Jadi ngebantu proses pemikiran aja, Cing. S2 lo apa? Komunikasi. Nah, menurut lo siapa politisi yang paling jago berkomunikasi, public speakingnya? Saat ini. Kalau jago ngomong ya? Iya. Pak Anies. Ngomong doang. Kan lo ini konteksnya ngomong ya, tolong jangan dipotong ya. Iya. Karena emang nggak bohong, dosen untuk yang senior ya. Karena juga dosen ketahuan lah, Cing. Iya. Jago ngomong. Diksinya tuh enak. Diksinya iya. Betul. Iya. Terus ya ya ketahuan lah ini biasa public speaking depan umum, speech pidato gitu, ketahuan sering gitu. Jam terbang ketahuannya. Rambut papana dong jam terbang. Jam yang terbang. Jam terbang.
Kalau yang Valdo juga bagus sih, Valdo. Valdo juga ngehe itu. Valdo juga bagus. Tapi dia terlatih sama jalanan itu. Itu kan dia dulu itu ketua BEM UI yang ngeblok Barel. Iya. Iya kan, demo Iya. pedagang. Iya. Itu sempet rame juga tuh, junior gua kan, junior. Ini berbarengan tuh, satu masa tuh sama lo. Dia kuliah, lo kuliah? Dia 2010, 2011, gua 2009 udah lulus gua. Oh. Di bawah, cuma kan masih denger lah berita-berita ini. Iya. Dulu kan UI itu kan stasiunnya kanan kiri pedagang kan, Iya. pedagang kan. Jadi kita nunggu kereta tuh bisa sambil jajan. Nah itu kan digusur gitu kan, Valdo terdepan tuh. terdepan. Sekarang dia- dia gitu-gituin BEM UI. Jadi untuk para ketua BEM ya, Valdo itu adalah contoh nyata perubahan dari aktivis menjadi pejabat. Iyalah. Mungkin karena Iya. jarang diisi pulsa jadi masa aktifnya udah habis. Iya. Iya. Tapi dia jago ya. Jago, Cing. Valdo itu memang jago. Jago. Dan itu apa ya? Jago-jagonya orang Minang juga tuh, Cing. Karena kita orang Padang tahu Iya. tuh. Iya kan? Iya. Dia jago-jago orang Minang tuh. Dia itu- Gue kayak selalu ngeliat nih tua kayak nini mama gue kalau nasehatin nih kayak Iya, gini nih. iya, iya. Iya kan? Orang politik praktis itu ya kayak Valdo kayak ini tuh dia pinternya adalah bisa bikin lawan bicara tuh merasa istimewa. Iya benar. Dia bisa gitu. Dikasih gitu ya. Iya emang jago emang. Itu emang dia. Itu jam terbang. Iya. Jam terbang Ya, lagi. iya. Jam terbang gila. Tidak semua orang bisa dan sulit itu membuat lawan bicara kayaknya wah gue dia istimewa nih di matanya dia gitu. Iya. Padahal dia BEM dulunya loh. Yang wah gitu. Iya. Ya, jadi buat BEM UI kan BEM UI kan lumayan paling kritis, Cing, yang sekarang, Cing. Ya kita lihat aja, catat nama-nama ketua BEM UI. Kita lihat 10 tahun lagi lah sama kayak Valdo kan 10 tahun tuh. Iya. Dari ya kurang lebih 10 tahun ya dari Iya. 2010 2011 ke dia jabatan 2021 tuh. Iya. Ya kita lihat ketua BEM UI yang ngasih kartu kuning, yang bikin meme di Twitter. Iya. Ya, kita lihat 10 tahun lagi lah. Jadi apa? Jadi apa? Menteri atau apalah ya. Karena kan kita memang sejarahnya begitu kan. Tahun 66 kita Ya. aksi mahasiswa banyak. Nah, yang ikut aksi itu yang jadi menteri-menteri Orde Baru. Benar. Yang Fadlizon UI juga kan? Fadlizon UI. Fadlizon UI kan? Iya. Sama aja kan ada dulu ini Toa, Iya. Mas Budiman Sujatmiko. Iya. Ya pas ini mah ya begitulah, Cing. Iya. Oke lah, sekarang kita ngomongin isu-isu yang ada nih. Ya. Luar negeri. Tapi gua harus tanya dulu nih, pengalaman luar negeri lo apa, Pat? Pengalaman luar negeri apa? Pengalaman internasional. Apa nih? Yang bersumbu apa aja? Mau Jalan-jalan. jalan-jalan doang kek? Mau Pengalaman luar negeri gue satu hal yang ini masalah political will ya. Gue pernah lagi nongkrong di Central Amsterdam. anjay, nongkrongnya di Central Amsterdam. Gratis, Cing, dibayarin. Dalam rangka? Promo film Sidul. Oke. Jadi promo film Sidul kan Sidul anak Amsterdam. bukan dong. Jadi waktu itu promo film Sidul yang pertama premiernya di Amsterdam di Belanda. Karena syutingnya di sana kan. Jadi diberangkatin lah sama PH-nya waktu Yeah. itu. Gue sebagai perwakilan radio. Oke. Udah kan premier udah selesai, nongkrong tuh sama teman-teman lah di sana. Yeah. Amsterdam, Cing. Iya. Cimeng. Iya, legal Amsterdam ya. Iya, Udah kita dari jam berapa tuh? Jam 10 sampai jam setengah 4 tuh di sentral aja. Terus di tengah-tengah nongkrong tuh gue baru nyadar kalau sepanjang Amsterdam itu nggak ada kabel listrik, Cing. Di atas? Iya, jadi kan saking kan namanya juga lagi ngobrol-ngobrol bengong gitu, Cing. Iya. Terus kayak, ini yang bikin bagus tuh baru sadar gue ini tuh nggak ada kabel listrik. Kayak di Kemang sekarang. Iya, kayak gitu. Iya. Nah, di situ gue mikir kayak gue salah satu kalau misalnya kampanye besok nih, Iya. bisa pilkada atau pilpres lah atau Iya. apa, salah satu yang misalnya kampanye sedetail gue akan naruh semua kabel di bawah tanah, Lu pilih? kayaknya gue tertarik tuh, Cing, kampanye itu. Karena emang sangat merubah landscape jadinya Merubah landscape itu lo nggak sadar, mungkin karena selama ini kita lihat kabel ngelintang-lintang jadi kayak Iya, biasa betul. aja. Betul. Tapi begitu sadar lo ke luar, anjing ini yang bikin bagus nih, gak ada Iya. kabel melintang, ada
benang nyangkut ya kan, ada musang lewat kadang-kadang kan. Musang kabel ya. Itu tuh gue baru nyadar, kenapa Indonesia nggak bisa kayak gini gitu. Untuk sebagian jalan Kemang itu udah kayak begitu. Udah Kemang, Cikini kalau nggak salah ya. Terus ya makanya kayak SCBD itu kelihatan bagus karena nggak ada kabel melintang. Sama sekarang kayak klaster-klaster tuh. Klaster-klaster kenapa ada yang kayaknya enak dilihatnya dibanding zaman dulu karena sekarang udah bawah tanah semua. Bawah tanah semua. Nah, itu kan masalah kemauan aja. Bisa, ternyata bisa kan? Bisa. Iya kan? Tapi mahal katanya. Bener. Itu depan rumah gue, Cing. Ya Allah, kabel. Ini depan rumah gue juga. Iya kan? Itu ada kabel telepon, ada kabel internet, kabel listrik. Itu udah nyatu-nyatu semua, udah nggak tahu tuh kusut. Kadang-kadang suka ada yang melewat. Sampai trotoar. Mondoy, aduh. Gue pernah ironis banget melewatnya itu depan kantor kecamatan. Maksud gue ini kan Pak Camatnya lewat ya tiap hari ya. Kecamatan Tebet tuh. Ya gue sebut nggak apa-apa ya kan gue tinggal di situ. Itu kecamatan itu kan nih Pak Camatnya lewat tiap hari, emang nggak risih ya ngeliat ada kabel ngelewat gitu di. Mungkin dia belum ke sentral Amsterdam. Oh ya mungkin. Karena tidak ada perbandingan. Ya, tapi kan Singapura masih udah dong. Harusnya ya. Atau dia nggak ngerasain yang legal di Amsterdam, Cing. Jadi nggak. Jadi iya. Kan ada aja yang dipikirin ya. Iya, itu kalau nggak nongkrong di Amsterdam juga nggak ngeliat ke langit, Cing. Gue, Cing. Bener. Ada gunanya juga. Kalau lo nggak nyimeng juga nggak akan sedetil itu ngeliatnya. Enggak. Itu gue sampai lihat jalanannya kan di konblok Amsterdam tuh bagus ya. Yang bikin bagus tuh konblok. Kenapa kita dulu dijajah Belanda nggak dapet itunya? Ngerti gak sih? Kalau jajahan Inggris tuh kadang-kadang lebih bagus, Cing. Nah, Belanda tuh kenapa nggak ninggalin yang gini-gininya gitu? Apa karena kita bukan dijajah, jadi Belanda nggak mau? Oh iya sih, kita nggak dijajah, kita diambil rempah-rempah ya. Kalau dijajah akan dibangun pasti. Iya benar sih. Kalau Inggris kayak Malaysia tuh lebih bagus tuh. Lebih bagus. Iya kan? Iya. Oke nih, pengalaman internasionalnya udah sangat detail. Ya, itu salah satu yang membuka pikiran gua tuh soal kabel listrik ya. Kabel listrik ya. Kabel listrik. Hal-hal kecil yang merubah banyak kejadian. Nggak ada tupai di situ jadinya. Ya. Nggak ada. Oke, kita ngomong luar negeri yang pertama, Dubai. Wah. Dubai cabut pajak 30% minuman mengandung alkohol untuk pikat kedatangan turis. Tapi Dubai ini Uni Emirat Arab, bener nggak sih? Dubai itu Abu kan? Dhabi ya itu ya? UEA, Uni Emirat Arab kan? Ya. Jadi sekarang kayaknya negara-negara Arab nggak usah di Dubai lah, di Arab, Cing, di Riyadh, ya kan? Udah mulai ngerayain Natal, Cing, sekarang, Cing, udah segitu makanya Cristiano Ronaldo tuh segitu mahalnya, konon katanya salah satu daya tarik wisatawan untuk ngasih tahu di kota, salah satu kota di Arab tuh udah lebih liberal lah. Iya. Gitu. Sebenarnya kan cuma Mekah sama Madinah juga selama ini. Iya benar. Cuman kan selama ini kan quote ya kayak Arab tuh begitu banget gitu. Tapi kan emang sekarang udah mulai dilonggarin sejak perempuan boleh nyetir. Betul, gitu kan. Kayak Jeddah kan sebenarnya udah kota internasional, boleh nggak pakai jilbab di situ, yang berbatasan banget sama Mekah. Cuman nih kayaknya ngasih tahu ke negara barat nih. Ronaldo tuh alat tuh sebenarnya. Itu alat alat kampanye. Alat kampanye. Gue itu terakhir ke Mekah itu umroh atau apa gitu ya. Karena gue hampir lumayan rutin lah. Hampir setiap tahun waktu itu tuh gue dibayarin tuh ya? Dibayar pasti dong. Umroh. Jadi bisa ngelihat perbedaan. Berarti pas pembangunan Mekah gitu loh, pas lagi datang-datangnya ada tuh, ada perbedaan. Terus juga iklan-iklan udah mulai banyak untuk narik wisata. Karena dia katanya udah mau meninggalkan atau tidak mengandalkan minyak lagi. Iya benar. Jadi negara-negara Arab kan mulai pariwisata. Iya, pariwisata. Terus yang berasa banget adalah interaksi sama si Askar. Laskar tentaranya. Tentara. Dia tuh udah lebih, kalau dulu tuh galak. Iya. Nah, gue yang kesini-sini tuh udah mulai ramah kalau kita nanya. Mungkin itu yang dirubah sama negara-negara Arab ya. Iya. Termasuk sama Dubai. Padahal Qatar kemarin masih nggak boleh. Qatar, ya tapi kan mungkin kalau bir ya nggak boleh ya. Alkohol. Mungkin sebenarnya yang nggak boleh kan di stadion. Kemarin ini. Minumnya di stadion kalau nggak salah ya. Yang nggak boleh tuh minum di stadion nih, Cing. Jadi kayaknya. Jadi kalau minum dulu. Di parkiran kayaknya.
Pada pakai plastik. Pakai plastik, iya di parkiran. Udah kick off nih. Gitu. Ntar dulu masih sambutan. Iya, kayaknya di stadion ya nggak boleh, kayaknya. Kalau di luar masih boleh kayaknya. Iya, karena ini kota internasional kan, karena di Dubai sendiri banyak banget transit kemana-mana kan. Iya benar. Negara-negara Arab emang udah mulai ini beralih dari minyak ke pariwisata. Ke pariwisata. Makanya film-film Hollywood juga udah mulai ke Arab-Arab kan. Apanya nih? Set ceritanya dari Mission Impossible, Sex and the City kalau salah. Udah mulai ke Dubai itu salah satunya. Iya, padahal dulu di film-film Hollywood kalau Arab teroris. Iya. Sekarang udah bergeser ya. Sekarang klub bola, Cing. Bisa klub bola Liga Inggris itu Arab semua itu yang kaya-kaya. Manchester City. Yang punya. Iya, Manchester City, Newcastle. Sekarang terus kata Orang Arab. Iya, orang kaya Arab, bukan Arab Saudi ya, Iya, orang iya. kaya negara Arab. Itu yang kaya-kaya, Cing. Gokil ya. Gokil. Nah, Brunei katanya sih akan mengarah ke sana. Brunei kan minyak juga kan. Iya. Nah, katanya Brunei itu konon katanya mau ke mulai pariwisatanya tuh. Kalau konon katanya bukannya karena Diguna-guna. diguna-guna. Iya. Uni Emirat Arab pajak 30% mengandung alkohol. Mencabut pajak berarti jadi akan lebih murah ini bir. Iya, bener. Malah ini ya agak kontra sama kita, peraturan kita, Cing. Kita malah mau eksekusi ini, malah membuat enggan wisatawan asing. Karena yang Karena alkohol ini. Bukan alkohol kalau di kita, kayak kumpul kebo di penjara. Kumpul kebo. Iya. Iya kan kalau kita itu tuh. Tapi kan sebenarnya nggak Ya, sekedar berdua nggak terus sekedar. langsung di pengaduan, delik aduan kan. Ya. Cuman kan yang rame di berita luarnya begitu. Iya. Iya kan. Mana orang luar mana baca peraturan detail sih, Cing. Cuman baca headline juga. Iya, kita juga nggak pernah baca Kita aja nggak pernah baca. Iya kan. Nggak pernah bawa perpu, atau ada perpu cipta lapangan kerja itu apa sih perpu yang nggak jadi? Iya. Tapi lapangan kerja jadi, Cing. Kan tiba-tiba muncul perpunya. Iya, maksudnya perpu yang membatalkan MK. Bukan, MK itu tadinya kan undang-undangnya mau diajuin ke MK. Tiba-tiba perpunya muncul. Jadi di MK-nya batal. Iya. Iya. Jadi undang-undang nih, undang-undang. Terus ada yang apa sih namanya itu? Iya diinin MK, tapi di MK dibatalkan. Di MK itu juga bukan peraturan yang dibatalin, tapi kayak dirapihin lah, kurang lebih disuruh rapihin. Tapi sekarang diperkuat sama perpu kan. Untuk membatalkan si MK. Ya jadi lebih kuat lah, jadi nggak perlu dibatalin, udah lebih kuat lagi perpunya. Kurang lebih kayak gitu ya, setahu gue ya. Tapi perpu sama MK harusnya lebih tinggi mana ya? Nah masalahnya MK-nya ada ipar, Cing. Oh iya ya. Ada ipar-iparnya maksudnya. Iya. Oh iya ya. Iya, kan ada ipar, Cing. Ada ipar. Apa sih yang di cipta lapangan kerja ini outsourcing? Yang rame tuh ini penghapusan hari libur. Jadi cuman sehari, jadi nggak 2 hari. Nggak Sabtu Minggu lagi? Iya, pokoknya nggak 2 hari aja, bukan Iya. masalah hari Sabtu Minggu, tapi harus sehari ya. Pokoknya seminggu 6 hari kerja jadinya? Iya, itu, Cing. Kayak zaman Orba ya? Iya. Iya kan dulu kan libur minggu doang. Minggu doang. Potensi dikontrak berkali-kali. Oh iya, Tapi ini kan udah sekarang juga iya sih. masih. Sebelumnya nggak boleh. Sebenarnya kan aturannya karyawan tuh dikontrak cuman ada jangka waktu, kemudian harus diangkat jadi karyawan tetap. Iya. 2 tahun. Maksimal 2 tahun ya? Iya, maksimal 2 tahun. Sekarang boleh dikontrak sampai mati. Berkali-kali. Nah kalau dulu dikeluarin dulu. Iya. Iya. After 2 bulan. Habis itu kontrak Kontrak lagi. Iya, emang gitu, Cing. Ini kan akal-akalan pengusaha, Cing. Iya, karena outsourcing itu kontrak itu ada benefit-benefit yang nggak Nggak dapet dapat. pesangon lah paling ini. Atau kesehatan cuma sampai semana gitu. Iya, bener. Ini undang-undang ketenagakerjaan maksimal boleh 2 tahun tadinya ya. Sekarang boleh. Sebenarnya banyak yang dirubah dan nggak menguntungkan juga. Ada salah satunya ini, Cing. Karyawan sekantor boleh nikah. Itu penting nggak penting sebenarnya. Dulu dilarang. Dulu dilarang. Karena terlalu banyak dong, lo punya bini satu aja, sulit. Apalagi punya bini sekantor, Iya, anjay. bener sih, Iya, bener iya. sih. Tapi sesama PNS emang masih boleh nikah?
Maksudnya ini aturannya untuk seluruh Seluruh mengikat dong ya? kalau tenaga kerjaan ya. Oh ya berarti PNS boleh ya? Kan yang di bank tuh kadang-kadang nggak boleh, PNS nggak boleh setahu gue ya. Berarti sekarang ada aturan ini boleh? Boleh harus. Tapi kan memang beberapa perusahaan yang juga yang nggak apa-apa. Selama ini nggak apa-apa. Iya ada beberapa yang nggak apa-apa. Suami istri kerja di situ. Kayak Iya. di TV ada beberapa yang gue tahu suami istri kerja di situ. Nah sekarang ditambah lagi dibolehkan. Jadi nggak boleh ngelarang. Nggak boleh ngelarang. Oke, kalau Tapi yang kan- kemarin itu boleh Boleh ngelarang. ngelarang. Tapi ini kan penting nggak penting, Cing. Kagak enak juga nikah sekantor. Gue ada temen nikah sekantor, kalau lagi berantem kan ketahuan ya sekantor ya. Kalau nggak satu divisi, tetap Tetap aja aja, sih. Cing. Tetap aja ya. Tetap aja, ketahuan kagak bebas gitu ya. Meskipun irit ya pulang pergi bareng ya. Tapi kan, ya elah, Cing. Kagak enak, asli dah. Ini penting nggak penting nih. Gue rasa ada anggota dewan yang, aduh nggak jadi deh. Bikin aturan ini untuk menguntungkan, kayak dia pernah putus cinta gara-gara nikah sekantor mungkin. Jadi dia punya target masuk Senayan untuk bikin peraturan ini karena dulu dia pernah patah hati karena peraturan karena ini. peraturan ini dulu pernah dia lewatin. Iya. Gue sih jadi mikir kayak gitu ya. Jadi dia nggak ingin pengalamannya itu terjadi di anak cucunya. Bener. Ya kita berpikir positif saja ya. Dah gue lihat lo tuh yang anggota dewan punya bini 3. Bapak Lora Fadil. Iya. Iya, Lora Fadil, Nasdem. Nasdem. Iya. Dia- Keren, Cing. Keren loh, Cing. Di bawah 3-3-nya. Biasanya kan yang di bawah satu, yang satu di apartemen, Cing. Ah. Kos-kosan mewah. Iya. Cari itu beritanya pelantikan 2019 bawa 3 istri. Di bawah 3-3 ke Senayan, Cing. Enggak, gue Undangannya bingung waktu kampanyenya. Kan dia berarti kan kepilih tuh Iya. di dapilnya. Iya. Itu nggak dijadiin black campaign ya? Punya istri lebih dari satu. Mungkin gitu. kan ada satu daerah yang menganggap itu biasa. Iya sih. Nggak, masalahnya dia nggak kedetek dari zaman pemilunya. Pas Pas zaman pemilu pileg. nggak kedetek. Pas pileg nggak paling nggak di berita nasional nggak kedetek ya. Baru Ah. ketahuan pas pelantikan kan. Dia undangannya gimana juga, Pat? Maksudnya kan kalau di undangan kan Iya. Untuk Patra plus pasangan. 1 gitu, Iya, pasangan. dan Iya. pasangan. Iya. Iya juga ya. Ini bisa 3 loh, keren. Gue sih penasaran pileg kalau nyalonin lagi ya Bapak Lora Fadil di 2024 kira-kira nambah atau kan Gitu kuota ya. masih bisa 1, Cing. Iya, ada satu lagi ya. Iya kan? Ini orang yang lihat pasti ngiri semua nih. Iya, Cing, akur, Cing. Lu lihat video-video di YouTube, Cing. Gue gara-gara nonton video dia di interview Hotman Paris. Akur, Cing. Kan wah, respect. Bisa gitu ya. Bisa, Cing. Tuh. Gokil kan? Bapak Ya, Lora Fadil, politisi. Politisi. Politisi yang apa ada, maksud gue nggak ditutup-tutupin, punya istri 3 gue gitu. Politisi poligami, Pak. Politisi poligami. Gokil. Gokil Gokil. pakai jempol lagi tetap gitu. Hah? Diatur lagi ngeliat ini semua gitu. Gokil ya. Gokil. Berani nih. Berani, Cing. Pemain dia ini. Iya. Pemain ini karena laki-laki bukannya pasti ada ya. Gua rasa semua pengen punya. Iya, ada terlintas lah ya. Ada terlintas itu. Iya. Cuman masalahnya lo berani atau kecut lo. Terus, Jon. Keren. Pemain ini. Bener-bener pemain. Iya. Karena ini untuk ngaturnya aja lo bayangin. Ngatur adilnya. Iya. Ngatur adilnya kan pasti ada salah satu yang misalnya ada undangan. Bener. Yang satu diajak, yang satu enggak. Iya. Udah begitu ada rasa nggak adil. Iya, misalnya kayak gue nggak tahu ya, anggota dewan misalnya diundang ke dapilnya dia untuk menghadiri peresmian apa, Iya. bapak dan pasangan. Nah. Nah, atau gantian, Cing. Enak, Cing. Hah? Justru kayak misalnya nih kayak bini yang pertama gitu. Iya. Aku kan kemarin udah minggu lalu, hari ini kamu ya gitu. Ah, yang ini aja deh. Yaudah gantian. Tapi minggu depan kamu ya. Justru enak, Cing. Kan nggak semua pasangan siap ketika pasangannya jadi politisi, Cing. Misalnya kayak istrinya Donald Trump. Iya. Iya kan? Dia tetap jadi dia aja. Udah jadi ibu negara. Jadi banyak dijadiin meme dan bercandaan kan. Iya. Nggak semua pasangan tuh siap pas suaminya atau kebanyakan suaminya ya. Ntar gue disangkain patriarki, Iya. tidak. Maksud gue kebanyakan istri juga nggak siap pas suaminya jadi pejabat. Iya kan? Iya. Ini yang kasihan juga misalnya semuanya datang. Iya. Terus ada sambutan kan dari ini yang terhormat
Bapak Laura Fadil dan ibu-ibunya. Yang respect, tapi Bapak Laura saya Iya. respect. Dia bisa ya. Makanya gue tuh pengen sebenarnya beliau capres, Cing. Ini. Iya, kebayang nggak kita ada 3 ibu negara, Cing? Iya. Gila, keren banget, Cing. Secara manajerial aja ini harus udah diakui dia jago. Jago. Karena mengakomodir 3 kepala loh. Jago ngelobi kan, Iya. berarti kan, dan akur dan bahagia. Udahlah 3, akur, bahagia. Paling nggak setahu kita dari luar ya, Iya, kelihatannya seperti itu. Itu kan susah, Cing. Iya. Susah, Cing. Harus diakui ini buat orang-orang yang udah nikah. Susah itu. Susah. Emang lo pernah? Belum. Tapi kan kita Tapi kan mau. Aduh, kebayang sih repotnya, Cing. Iya, Repot iya. banget gua. Iya, Ya Allah, iya, satu aja repot. Dan setiap menikah katanya dia minta izin. Izin, Cing. Kan ada beberapa yang katanya nikah diam-diam kan. Iya. Katanya katanya yang kedua kan cuman butuh saksi, nggak butuh. Ya gua nggak ngerti lah. Iya, iya, Perwalian mungkin secara agamanya gitu katanya. Memang nggak perlu izin dari istri pertama. Istri pertama kan Untuk katanya menikah yang kedua kalinya. Nah, dia izin. Kalau dia izin. Izin. Karena menurut gua kalau lo nggak bilang sama istri yang pertama, lo akan bohong. Iya. Paling kagak pada saat akad nikah. Lo bilangnya kemana? Iya bener. Mau kemana? Ke rumah temen. Masa ke rumah Mau ke temen? Ke rumah temen pakai batik sama peci. Iya kan. Nggak, gue kebayang izinnya, Cing. Iya. Makanya gue di jokes gue kan, gue izin futsal aja kadang-kadang pakai strategi. Iya. Bilang kayak, izin strategi lihat mood istri gue dulu. Atau Iya. kayak ngajak makan bini gue dulu, ntar malam aku futsal ya gitu. Iya. Atau lihat kondisi dulu lah, baru pakai strategi kan. Biar, Iya. pulang malam mulu gitu kan. Itu Iya. aja kadang-kadang kita susah kan. Susah. Nih izin nikah dan 2 kali, Cing. Respect gak lu? Respect gua. Nah iya nih makanya dia izin. Kak, dia kalau izin udah oke nih. Nah, ada orang yang menikah tanpa Izin. tanpa diketahui. Ya. Izin nggak apa-apa lah, nggak pakai izin kan. Cuman gimana nih caranya nih pas lagi akad nikah? Iya. Bilangnya, Oh, iya "Ma, benar. aku mau pergi dulu ya." Mau kemana? Itu udah bohong tuh. Iya benar. Bohongin pasangan udah nggak Mana boleh. ya? Aku mau nikah lagi? Gitu. Terus kalau ini, lah kan aku udah bilang, nggak kedengeran. Terus Iya. gitu. Cuman di atas ini, Cing, kalau poligami sebenarnya ada level paling ultimate, Cing. Siapa? Yang dicariin sama istrinya ada juga, Cing. Ada. Ada kan? Gue sering Bahkan ada dengar yang juga. dianterin ke akad nikah ada juga, Ada. Cing. Itu level ultimate lagi tuh. Iya. Mapeci namanya. Hah? Ada ya? Mapeci namanya. Ada, Temen Cing. gua ada yang memang Kayak dia begitu? dicariin sama Sama bininya. bini pertamanya begitu menikah yang kedua marah-marah Karena dia nggak setuju tuh sama polygamy. Oh. Tapi begitu yang ketiga istri pertama yang nyariin udah bisa begitu. biar istri kedua lo ngerasain. Enggak, gue tuh lu tau gak salah satu cita-cita gue, Cing? Gue pengen datang ke seminar poligami gue. Gue pengen tahu aja isi kepala, kan ada Kan tuh. masih ada tuh bos. Iya ada, cuman bayar, Cing. Nggak, Iya, maksudnya iya. kalau ada yang mau endorse, kayak lu mau nggak datang ke seminar poligami? Bukan untuk poligami, Iya. tapi untuk pengen tahu isi kepalanya aja. Kayak kan ada tuh seminar poligami, tips and trick izin istrinya gimana. Gue pengen tahu aja isi Iya sih, konteksnya tuh apa di seminarnya. Seru juga gitu. pasti itu Seru, ya. Cing. Seru Bagaimana tuh, Cing. cara minta izin? Iya. Iya. Seru itu. Tapi Pak Laura Fadil oke berarti. Pak Laura Fadil. Jadi malah gua himbau Bapak Surya Paloh, mumpung masih ada waktu, coba dipikir-pikir. Kan setahu kita Pak Anies belum punya wakil ya. Belum punya wakil Belum ya. punya wakil lah. Kalau Iya. presiden kan udah dideklarasi, tapi Iya. kan wakil masih dicari. Mungkin Bapak Laura Fadil bisa menjadi salah satu calonnya ya. Iya. Tolong Pak Surya Paloh. Pak Surya Paloh ya. Iya. 3 loh Pak. Iya 3 ya. Ya, setahu kita ya, nggak tahu kalau 2024 nambah lagi ya. Masih ada kuota 1. Masih ada kuota 1. Iya. Oh nggak, dia tuh sebenarnya kalau nggak salah ya, sebenarnya udah ada 4, cuman 1 udah Cerai. dipisah. Jadi 3. Setahu gue ya, apa begitu ya? Lupa gue. Gue udah lama itu nguliknya dia 2019 atau 2020. Tapi yang dalam satu waktu tuh ada 3. Iya. Tapi kita nggak tahu dia berapa kali nikah. Nggak tahu, karena kan pemberitaannya emang berhenti di 2020. Iya. Dan lebih banyak berita soal poligami daripada kinerjanya akhirnya. Di googling sih nggak ada peresmian Pak Laura Fadil, nggak ada. Lebih ke berita poligami doang. Iya.
Kemarin bensin turun ya? Pertamax. Hanya kayaknya turun semua deh. Tapi yang swasta juga bukan cuma Pertamina kan. Oh berarti bensin, minyak bumi turun? Iya, minyak bumi turun, minyak dunia. Nah kalau menurut lo nih, kayak beginian ini prestasi nggak sih? Bisa menurunkan? Aduh, gue kalau bensin ya, kalau bensin nggak terlalu, gue nggak ngerti sih, tapi kayaknya nggak terlalu sih, Cing. Nggak terlalu menganggap itu prestasi? Nggak terlalu menganggap itu prestasi. Gue lebih harga-harga sembako yang gitu-gitu kayaknya lebih ini deh. Karena kan itu ngelawannya, meskipun sama-sama ada subsidi, tengkulaknya ada. Iya kan, cuman nggak ketahuan aja pemainnya kan. Tapi kan kalau minyak BBM lah, kita bisa lihat harga minyak dunia aja. Iya. Sebenarnya prestasi nggak prestasi sih, Cing. Sebenarnya itu tinggal masalah. Ini kan pertama, setahu gue ya, itu kan ada masalah, ada yang mau disubsidi sama enggak aja kan. Itu tergantung ada budget untuk subsidi sama enggaknya aja sebenarnya. Jadi naik turunnya tergantung sama subsidi sebenarnya. Iya, ya biasa, nggak terlalu prestasi yang wah banget lah untuk ini. Makanya naik juga menurut gue bukan, aduh gimana ngomongnya. Naik juga bukan naik, cuman kurangin subsidi. Iya gitu doang sebenarnya, masalah anggaran yang mau dikemanin aja kan dimasukin kan sebenarnya. Iya. Yang lebih signifikan kalau memang yang sembako itu ya. Iya kalau sembako menurut gue, karena ya kita tahu tuh petani-petani abis panen banyak yang dulu ya, gue nggak tahu kalau sekarang, kayak misalnya tomat panen nggak laku dibuang-buangin ada, Cing. Ada, ya iya benar. Kan dimasukin ke got gitu, timun nggak laku. Maksud gue yang itu tuh pertanian itu yang kenapa kita nggak bisa ngejual itu sih. Ya itu masalah apa namanya distribusi. Manajemen distribusi. Iya. Kalau minyak kan memang kalau lo naik di minyak dunia ya otomatis akan naik lah, atau turun harusnya otomatis akan turun. Nah kayak produk-produk pertanian gitu kan harusnya terjaga ya. Iya. Nah makanya setahu gue sekarang banyak pengusaha-pengusaha yang gara-gara ada teknologi ini aplikasi, Cing. Jadi si aplikasi ini yang motong tengkulaknya, rantai, Cing. ya. Jadi dia yang kayak dari petani langsung ke pasar lewat aplikasi-aplikasi farmeran lah. Iya. Sekarang lagi banyak tuh ikan dari nelayan kayak itu, lagi banyak tuh yang kayak gitu-gitu bisnis nih. Ada gua temenan sama orang yang petani cabai ya. Jadi dia dari si perkebunannya sampai ke pasar Keramat Jati itu ada berapa titik? Layer, iya. Nah itu ada beberapa aplikasi yang konon katanya memotong itu, Cing. Jadi dari petaninya langsung ke pasar induk lewat satu pintu doang nih. Nah hilang tuh titik-titiknya. Iya. Nah itu mafianya katanya di situ. Itu emang, Cing, itu yang bikin harga mahal kan. Iya. Dari petaninya murah banget. Kita kan kalau ngambil metik itu murah banget, Cing. Makanya kalau kayak dulu zaman saudara-saudara gue masih mudik naik mobil tuh, Cing. Itu kalau balik dari Padang gitu, dari kampung, itu bawa tomat sekarung yang gitu-gitu, Cing. Karena emang murah-murah banget. Murah ya? Iya. Tapi hilang dong tuh jadinya. Mata pencarian orang-orang itu. Iya, gimana ya, Cing? Tapi kata Pak Luhut kan ya kita nggak bersih-bersih amat. Jadi ya kasih aja lah yang gitu-gitu. Nah, mau sampai kapan, Cing? Anjay. Tapi susah sih, Cing. Gue tuh sebenarnya gimana ya? Kayak misalnya nih, karena gue tuh nggak pernah ada di posisi itu, ngerti nggak sih? Jadi gue tuh nggak pengen, misalnya kayak koruptor, Cing, kayak koruptor 10 miliar, dasar, emang nggak benar. Pasti tapi gue nggak pernah disodorin kayak, nih Pat 10 miliar, ngerti nggak sih? Geter itu gak sih? Pasti. Iya kan? Geter itu, 10 miliar. Ini 10 miliar lu cuman gini doang kok. Iya, lu cuman bilang oke doang 10 miliar. Geter itu, Cing. Makanya gue tuh selalu pengen lihat dari sudut pandang yang beda aja kalau gue. Meskipun nggak membenarkan ya, nggak membenarkan. Cuman gue tuh nggak tahu rasanya disodorin koper 10 miliar gitu. Geter juga sih. Pastilah. Pasti, Cing. 10 miliar 10.000 juta. Iya, Cing. Makanya kagak ya, Cing, 10 miliar. Apalagi hitung-hitungan sekarang, Cing ya. 10 miliar. Lu penjara misalnya 2 tahun. Itu mah investasi aja, Cing. Habis itu duitnya lu puter, apalagi kalau duitnya nggak dimiskinin ya. Iya. Itu setahu gua ya, yang gua tahu pengusaha-pengusaha yang ketangkap itu udah ada hitung-hitungan kayak gitu, Cing. Tapi kan yang koruptor itu udah orang kaya, Pat. Ya itu hitung-hitungannya, Cing. Emang orang nggak pengen pensiun, Cing? Gua nggak apa-apa dah ketangkap 100 miliar. Ya maksudnya nama jelek ya. Iya. Kalau apalagi pengusaha ya, setahu gue si
korupsi itu udah salah satu bagian resiko usahanya dia soalnya. Nyogok ya. Enggak sama kayak kita ngelawak, kepleset diomelin netizen. Iya. Itu kan salah satu resiko kita tuh. Nah, kalau penjara tuh udah salah satu resiko pengusaha. Jadi udah siap aja kayaknya orang-orang itu dah. Iya sih ada. Iya. Ada orang yang udah siap. Ada yang gitu udah ya. siap-siap aja, Cing. Ya jalanin aja. Jalanin aja. Ntar juga keluar. Keluar gitu. juga duitnya masih banyak diputar lagi. Oh, toh juga ada yang keluar bisa jadi masuk partai lagi, Cing. Sekarang. Iya. Iya kan? Iya. Udah dihitung juga, Cing. Nah si Doni Salmanan kenapa nih? Doni Salmanan ini dia nggak beda putusannya sama Indra Kents. Kalau Indra Kents itu duitnya diambil negara. Nah, gue nggak tahu putusannya yang beda tuh. Tapi Doni Salmanan kagak, duitnya dikembaliin ke Doni Salmanan. Tapi di penjara. Tapi kasus sama dia, persis. Persis beda aplikasi doang. Dia Quotex sama Iya, Binomo, Indra Kents itu Binomo. Dia bahkan mobil-mobilnya kata dibalikin. Karena dia nipu. Berarti. Gue nggak ngerti, gue nggak baca putusannya sih, Cing. Tapi paling nggak kasusnya kan mirip-mirip ya. Iya. Mirip-mirip gitu. Cuman beda pengadilan aja. Dia di Bandung kalau nggak salah ya. Bukan dari tindak kasih pidana kata hartanya. Dia 4 tahun penjara, aset dikembalikan ke Doni Salmanan. Di antaranya berupa uang miliaran tuh. Kayak gini-gini kan udah ngitung resiko, Cing. Iya. Iya kan? Sama kayak Panji lah. 3 tahun di New York, passive income. Pasti udah dihitung kan? Pasti udah Nah dihitung. ini juga udah dihitung. 4 Dia tahun. berani Panji ya? Ya mungkin. Emang Comikanya ini menghasilkan banget. Mungkin bukan Comika, Cing. Kenapa nih dia nih? Ada yang lain. Pilkada, Cing. Pilpres dikit lagi. Ya kan kita nggak ada yang tahu, Cing. Iya. Kan? Pilkada 2019 ya? Iya, Cing. Bercanda ya. Iya. Saya tahu Panji suka bercanda ini. Tapi kan semua bisa terjadi. Iya, tapi memang dia meninggalkan semua ketenaran. Iya. Uang kan harus siap paling tidak tuh. Iyalah. Nyekolahin anak di sana, Iya. mana mahal-mahal banget Itu lagi. dia, New Cing. York lagi. Iya. Kan yang gue tahu ya, Cing, katanya di sana juga hidup tidak bermewah-mewah. Iya. Tapi gue liat postingannya masih nginep-nginep di hotel, masih makan di restoran. Berarti kan ada duit untuk pengeluaran sekunder dan tersier Iya. untuk seorang Panji, Cing. Jadi gosip. Dari mana sih Panji uangnya? Ya perlu dicurigai lah pilkada. Iya. Dia menahan-nahan untuk menggunakannya 4 tahun kemudian. Iya lah. Gokil loh Panji. Gokil. Iya ya, kenapa ya? Oke, jangan ngomongin Panji lah ya. Iya, Kita jangan. kita ngomongin yang Korea apa nih, Man? Oh, ini belum. Oh, bensin udah. Bensin udah. Ya? Bensin. Iya. Korea uji coba ini course-nya udah coba dia. Oh, ini ada yang ngeramal juga 2023 kan akan terjadi perang yang lebih gede, Cing. Selain Rusia Ukraina. Perang fisik beneran. Perang. Ada ramalan-ramalan apalah yang akan terjadi, katanya hujan debu, asap, ledakan-ledakan gitu. Oh. Nah, ini warga Korea kan udah JR nih. Ya, udah JR Udah emang. JR, uji coba roket. Iya, yang Iya banyak kan? JR sih Korea Utara emang sih. Iya. Iya, benar. Tapi kan ini bisnis, Cing. Sebenarnya kan perang kan bisnis, Cing. Benar. Iya kan? Ya kalau kita belajar ya di teori-teori itu ya. Iya. Bahkan kalau di kuliah ilmu politik tuh ada ilmu konspirasi kan, ilmu menciptakan perang tuh Betul. ada untuk perputaran uang. Oh iya. Iya kan? Ini kan senjata diproduksi setiap hari. Iya. Nah kalau nggak dipakai, Iya. Jadi habis. apa? Jadi apa? Iya kan? Industri senjata jadi nggak berkembang. Iya. Kayak separatis itu kayaknya Iya. di Amerika kan jualannya itu, Cing. Bikin keamanan tapi dia sendiri yang ini. Wah, hilang nggak nih gue? Itu gue tahu dari film Marvel ya, di Iya. Tony Stark Enterprise ya. Iya. Karena memang bisnis senjata itu yang paling menguntungkan katanya. Iya. Dan harus dijaga konflik ada terus supaya senjata tetap ada. Sama bisnis keamanan, Cing. Ah, Ini beda ini aja, ada yang keamanan kan ada bisnis parkiran. Iya. Ini negara aja, Amerika. skupnya lebih besar ya. Skopnya lebih besar. Iya. Makanya nawar-nawarin pesawat jet gitu-gitu kan. Ya bisnis juga. Amerika emang ini sih ngehe sih. Iya, dia kan jualannya cuma 2, Cing. Satu perang, satu lagi entertainment.
Iya. Udah itu doang konspirasi untuk itu doang. 2 itu doang dia gas minyak sumber daya alam nggak punya. banyak, iya. Iya kan? Iya, 2 itu iya. doang deh perang sama entertainment. Iya. Dan pinter semuanya. Dan total dia melakukannya. Iya, benar kayak gitu. Bahkan dari film-film aja kita bisa cuci otak lah. Benar. Gue gara-gara nonton film Hollywood, gue pikir semua bule seks bebas, Cing. Nah, Ternyata enggak kan? iya. Apalagi nontonnya dulu sering Jepang musuhnya. Iya. Kayaknya galak-galak banget Jepang tuh. Lo ke Jepang dah. Ramah-ramah orang. Bener. Nah, itu juga konon katanya si film Hollywood itu penggambarannya kita lihat aja di tahun itu musuh-musuhnya itu dari mana? Iya. Identitasnya. Nah, itu biasanya lagi misalnya kayak era setelah World Trade Center tuh Ya. banyak Arab. Ya kan? Sekarang lagi banyak Cina. Gitu-gitu kan. Karena memang dia lagi ada selek sama Cina. Bener. Jadi kalau lu mau tahu siapa musuh Amerika, lihat dari film-film Hollywood Film-filmnya. yang jadi penjahatnya siapa. Katanya gitu. Nah, itulah ininya. Doktrin-doktrin yang Konspirasi. konspirasi. Cuci otak dunia. Iya. Ya mudah-mudahan sih nggak perang lah. Kalau perang takut nyasar-nyasar. Karena ada efek domino kan, kita juga tahu. Iya, benar. Satu negara perang, sebelah sini juga separatisnya akan muncul. Ya itu Ukraina, Rusia aja lumayan ada dampaknya kan. Iya, banyak. Udah mau setahun. setahun. Rusia, Ukraina. Oke, kita apa nih? Ahyudin, ini pendiri gokil ACT yang tilap dana korban kecelakaan Lion Air minta dibebaskan karena punya 14 anak. Gila ya. Ini dana ini kan sosial kan. Iya. Buat dana kecelakaan 34 miliar dipakai bikin koperasi 212 sampai pesantren. Aduh. Gue tuh yang gini-gini gimana, Cing? Tapi anaknya 14 itu dari berapa? Istri nggak mungkin satu nih. Ini gengnya Pak Lora juga nih Iya. kayaknya. Karena kalau satu nggak mungkin lah, 14 anak ya. Iya lah, nggak mungkin. Buset, masa setahun sekali? Tahun sekali dan Nggak itu mungkin. menghabiskan durasi 28 tahun. Hamil terus, hamil lagi. Tapi Atta Halilintar 11. 11 anak ya? 10 keluarganya. Iya ya. 11. Emang dari satu ibu? Satu ibu. Itu. Gokil. Iya berarti kan ya, kalau jaraknya setahun berarti dia Masa sih itu dari satu ibu emang keluarga Halilintar? Berarti bininya tiap dipanggil bapaknya Asyap mulu tuh ya? Iya, Asia. Kodenya gitu, Asyap. Asia, iya. Siap. 11 kali lu melahirkan. Gokil. Ini minta dibebasin karena 14 anak. Tapi kan kalau tadi berapa ya? 34 miliar untuk investasi penjara dan 14 anak harusnya duitnya sih masih ada kalau emang beneran dikorup. Iya. Nah itu juga Cing, tapi orang banyak yang suka menyalahartikan soal korupsi ya. Iya. Paling nggak yang tahu korupsi kan ada lo ngambil duitnya atau lo kesalahan administrasi. Iya. Ada juga tuh yang gitu tuh, Iya, kesalahan iya. administrasi kayak menteri tuh beberapa kena di kesalahan administrasi kan. Iya. Dia nggak dapet duitnya, cuman masalah administrasinya aja. Iya. Kadang-kadang ya gue nggak tahu sih dapet duitnya atau enggak ya, tapi ada yang nggak dapet duitnya tuh ada korupsi tapi kasihan juga ya. Kalau kok ya, banyak. Iya kan? Banyak yang kayak begitu yang kita nggak tahu sih sebenarnya dia dapat atau enggak ya. Cuman kan yang ada beberapa menteri yang ngerasa gua nggak, menteri sosial dulu. Iya. Sama sekali nggak dapat duit, Bener, tapi itu animal rangeng kalau nggak salah gitu juga tuh. iya Iya waktu kan, administrasi. Menpora ya. Iya Menpora. Yang Hambalang itu dia ya. Ya itu terjadi ya kayak begitu. Cuman kalau ini kan ini bukan kasus korupsi nih. Korupsi itu kan harus merugikan negara. Ini penyalahgunaan. Penyalahgunaan. Iya sih. Wah ini gila sih kalau emang. 34 Masalahnya miliar. ACT itu kan yang gue tahu ya, itu kan sering posting berpromosi juga kan Iya. untuk salurkan bantuan tiap ada bencana gitu-gitu Ya. kan. Gue sih sejauh ini memang belum pernah tertarik untuk Lewat situan. transfer ya. Maksud gue kalau ngasih jadi ria, tapi kalau gue agak kurang percaya soalnya emang dari awal. Tapi gue nggak tahu juga ya kalau si ACT ini kan kemarin juga bermasalah pembelaannya dalam arti ya kan kita organisasi juga butuh income. Iya. Jadi ngambil income-nya dari bantuan-bantuan itu. Iya. Ya emang nggak ada yang gratis sih, kita tahu Iya. juga ya. Kayak gitu. Sebenarnya kalau memang masalahnya kan dia tidak amanah. Iya. Tidak benar. amanah melakukan apa yang diamanahkan oleh pemberi dananya. Dana. Kayak misalnya yang ngambil zakat ya, gua nggak tahu juga secara detailnya, kan ada 8 asnaf. Iya. Asnaf apa namanya ya? Pokoknya 8 bagian lah yang berhak menerima Berhak. zakat.
Salah satunya adalah lembaga yang ngumpulin. Oh, ada gitunya juga. Ada gitunya juga. Nah kalau kita baginya rata 12,5%, 8 itu dibagi 100 berarti dia punya hak 12,5%. Oh. Untuk gaji karyawannya, untuk promosi, Sewa gedung. sewa gedungnya, Iya, segala iya, macam iya, operasionalnya. Wajar sih. Iya. Cuman kadang-kadang ada yang lebih gede dari 12,5% katanya. Iya, lebih ngambilnya. dari haknya ya, Cing. Lebih dari haknya. Sama itu juga tapi perlu disosialisasi. Kadang-kadang orang tuh ngerasa kalau gua ngasih bantuan, lo nggak berhak dapat apa-apa. Maksudnya? Ya misalnya gue ngasih 100 juta nih ke sebuah badan, ya lo nyampenya harus 100 juta juga. Iya, Tapi itu. kan si 100 juta ini butuh logistik, butuh itu. Yang nganterin bantuannya ke daerah situ, bensinnya dari mana? Iya gitu-gitu. Orang kadang-kadang terlalu naif juga untuk Iya. hitung-hitungan angkanya, Cing. Iya, Nah gue nggak tahu kalau ACT ini karena belum di persidangan ya, jadi belum lengkap datanya gitu kan, baru lihat dari portal-portal doang. Iya. Tapi kalau diselewengin sampai 34 sih gokil. Anda gokil, ente kadang-kadang ente ini. Ente kadang-kadang ente. Iya. Cuman dia minta keringanannya gara-gara punya 14 anak ya nggak pas lah. Nggak pas lah. Nggak bisa gitu. Tuh anaknya juga dapat 34 miliar kan Iya. harusnya kan. Nggak bisa dong, Pak. Iya. Nggak, Pak. Ini ada lucu lagi. Ini lucu juga. PLT Ketum PPP anggap Roma Hurmuzi bisa jadi duta. Pak Romi ini baru keluar penjara gara-gara korupsi kan? Iya. Pak Romi ini kalau nggak salah dia itu ketangkepnya menjelang Pilpres 2019. Nggak lama setelah ngepost foto sama Pak Jokowi dalam mobil kalau nggak salah. Iya. Iya kan, ramai di situ tuh. Iya. Iya kan. Habis Tapi kalau dia ambil dari logikanya, kayaknya memang orang-orang yang pernah korupsi yang harus jadi anti duta. Karena narkoba kan orang-orang duta anti narkoba. Yang jadi duta Pancasila aja yang nggak hafal Pancasila. Nggak hafal Pancasila. Iya sih, ya boleh lah. Kita nggak terlalu peduli juga ya duta anti korupsi juga kerjaannya apa. Kerjaannya apa tapi Nggak dia. signifikan. Cuman yang gue nggak ngerti soal peraturan hak politik koruptor ya. Kan ada yang gue nggak tahu ada batasan tahun penjaranya tuh bisa dicabut sebenarnya. Nah, kalau Pak Romi ini kan berarti nggak dicabut, orang dia masih ngejabat di partai, akhirnya dapat jabatan di partai. Masih ketua dia? Bukan ketua, dapat jabatan tapi pokoknya kan jadi apa gitu. Jadi apa gitu, Pak. Makanya korupsi Romi. bukan extraordinary crime. Iya makanya. Ya kayak misalnya kayak Pak Andi Malarangi juga kan ada jabatan di partai lagi setelah keluar. Bisa ya? Iya bisa juga. Makanya kayak nggak tahu dah, korupsi itu emang kadang-kadang salah satu bagian buat orang-orang yang kita kan jauh, Cing, dari situ ya. Buat orang-orang gitu resiko pekerjaan aja sih, Cing, kayaknya. Lu santai ya? Iya. Santai. Kayak main bola resikonya ankle gitu. Ya gue ngejawab korupsi udah gitu. Kayaknya ya. Mentalnya udah disiapin ke situ dah kayaknya. Iya, kegaprak-gaprak dikit biasa Iya, lah ini. biasa lah gitu. Iya. Dia sekarang jadi ketua majelis pertimbangan. Ketua Majelis Pertimbangan. Gokil ya. Dia jual beli jabatan di Kementerian Agama, gila. Tapi kan Kementerian Agama pernah disurvei jadi kementerian paling korup kan ya? Iya. Gokil ya. Iya. Tapi emang kalau secara logika kalau yang ini kayaknya orang yang udah korupsi kayaknya bukan nggak punya hak ya. Nggak punya hak secara moral ya. Iya, kita Nggak kan punya udah hak- nggak percaya Iya, sebenarnya nggak punya kan. hak secara moral Harusnya untuk begitu. secara etika lah gitu. Iya. Cuman ya udah kayaknya ada ini juga, Cing. Ya kawan gue baru keluar masa nggak dibantu, gue nggak tahu ya, kadang-kadang ada masalah pertemanan juga, Cing. Sama kayak misalnya teman kita baru keluar, misalnya kayak Coki deh baru keluar, masa nggak kita, atau Magdani gitu. Kan kita juga sebagai teman kayak ngerti kayak yuk kita ajak balik lagi. Iya, sementara Misalnya. ada orang yang ngelihat lu udah tahu orang kayak begitu ngapain diajak lagi. Iya, bener. Nah, iya kayak gitu Jadi mungkin. kalau ngelihat dari dua sisi, kadang-kadang oh mungkin maksudnya gini kali ya. Iya. Cuman ya gitu aja, udahlah logonya Ka'bah. Iya. Kadang-kadang mirisnya di situ, Cing. Terus masukin ke majelis pertimbangan lagi. Iya, kementeriannya dulu vonisnya Kementerian Agama. Kan Iya. ironi banget, Cing. Menimbang apa lo di sana? Itu dia. Udahlah naik haji juga susah sekarang, Cing. Kementerian Agama, Cing. Susahnya? Soal kuota haji. Kuota haji susah, Cing. Gue daftar dari udah gitu mundur. Maksudnya Mundur 5 tahun? mending 5 tahun, Cing. Gua
Gue tuh daftar haji 2000, gue lupa antara 2013 2014 Cing. Yang standar ya, yang daftar Reguler. Ya. Tapi emang kuota gue Jaksel sih itu kan paling rebutan tuh. Penuh. Iya. Awalnya gue dapet tuh 18 tahun apa 16 tahun gitu. Buset. Iya itu aja udah lama. Jadi Iya. harusnya tuh gue berangkat di umur gue 48 tadinya. Iya. 48, 49 lah. Nah terakhir gue cek lagi registrasi gue akan berangkat di umur 73 Cing. Buset. Itu dia. Kayaknya kan ini juga jadi masalah kuota haji kan sekarang kan. Iya. Yang katanya di 2023 ini daftar bisa berangkat 100 tahun lagi. Dan gue nggak tahu tuh sekarang kalau rukun Islam Cing ya, naik haji bagi yang mampu dan yang penuhin kuota kayaknya mesti ditambah deh Cing. Kalau di Jaksel ya. Tapi kan mampunya termasuk itu. Lo mampu. Dapat kuota atau enggak? Nah sekarang cara dapetnya gimana nih? Kalau misalnya ini harus undangan Raja Arab atau gimana? Ada kan tapi lebih mahal. Iya lebih mahal Cing. Ratusan juta. Itu dia. Atau lo jadi tokoh lah di negara bisa Cing. Diundang. Si temen Teguh Wisnu dapet tuh waktu itu setahu gua. Undangan. Dapat apa beli? Gue nggak tahu sih katanya undangan Raja Arab sih. Nah, Iya. mahal. Undangan itu memang ada visa undangan itu tapi diperjualbelikan katanya. Oh, atau jadi pejabat katanya bisa Cing. Jadi pejabat ya, jadi pejabat. Kalau dari hitung-hitungannya misalnya 200 ribu per tahun, kalau misalnya semua penduduk Indonesia yang taruh udah 100 juta aja deh. Iya. 100 juta pengen naik haji. Iya. Tapi kuota cuma 200 ribu. Iya. Itu butuh 50 tahun emang. Bener emang. Nah ini kan Emang masalah salah satunya masalah lobby politik lagi Cing sebenarnya Ya. bisa dengan cara katanya Nambah, ya. bukan nambah kuota. Jadi ngelobi kuota-kuota negara-negara lain. Yang nggak kepake. Yang nggak kepake. Kan banyak tuh kayak negara kan yang ilegal lewat Filipina ada tuh Cing yang Ada. dipulangin yang Ya. gitu-gitu. Nggak tahu deh kalau ada kemampuan untuk lobby-lobby ngambil kuota itu kan lebih enak gitu. Masalahnya kasihan yang angkatan-angkatan gue Cing. Gimana cara naik haji coba? Lo 73 tahun berarti berapa tahun lagi? Aduh, pokoknya gue ngitung tuh hampir 40 lebih. tahunan? Enggak. Gue udah 30. Ya hampir 30 tahunan lagi, Cing. Itu pun gue udah daftar dari 2013. Udah 10 tahun yang lalu, Cing. Agak bisa nih di sini, di samping Republika kan. Iya. Depaknya. Samping Iran kata si As itu. Iya, katanya. Ya pokoknya itulah. Kayaknya gue udah. Tapi boleh diwarisin kalau sekarang kan. Jadi kalau mendingan lo siap-siap buat anak lo aja katanya begitu jadinya. Dan lo kalau meninggal ya. Kalau meninggal Bisa dialihin ke ahli buat waris, iya. nomor urutnya. Nomor urutnya. Atau kalau ada duit plus aja, ONA plus. Seplus-plusnya juga paling cepat sekarang berapa? 7-8 tahun, Cing. Ada kan yang tahun ini berangkat? Masa? Ada. Berapa ratus, Cing? Kemarin ibunya Arafah 270. Oh, nggak terlalu mahal ya? Iya. Di bawah 300, 270. 270-an. Ibunya Arafah ini, Depok, stand up. Iya. Dan dia berangkat saat itu juga. Tahun itu juga? Tahun itu juga. Bisa ya? Bisa ada. Cuman itu berjudi juga, lo dapet gak si travel ini bisa visanya lo bisa dapetin gak gitu. Oh, kalau nggak bisa duitnya nggak angus tapi kan? Nggak angus. Oh iya. Cuman bisa nggak bisa ya ke situ ya? Iya, cuman pasti akan lebih cepat. Karena visanya sendiri katanya harganya mahal. Berarti doanya minta banyak rezeki. Iya, minta banyak rezeki. Ya, oke lah. Jadi bisa lebih cepat lah. Bisa lah. Tapi kalau ya udahlah banyakin program lah. Nah, Ya ini mau bulan Ramadan ya buat TV-TV yang tidak deal dengan Cing Abdel, saya siap demi menunaikan ibadah rukun Islam yang kelima. benar. Cing juga itu ya, Cing, hadinya juga tahunan sama ya, daftar dan berangkat. Nah itu gue termasuk yang untung gue. Tahun berapa? 2016. Oh langsung tahun itu juga bisa. Tahun itu bahkan ditawarinnya pada saat bulan puasa. Kan tinggal 2 bulan lagi tuh. Lo ditawarin malah. Gue ditawarin. Oh, berarti Tapi bayar. Iya, tapi Iya. kan ada kayak dia tahu nih, oh nih Cing Abdel gitu, Iya. persepsi kan. Iya. Di bulan puasa ditawarin masih ada kuota nih. 2 Berapa? lagi. Oh buat pasangan sama istri ya? Bisa juga ya? Bayar gitu. Ya gue ngebayangin umur 70 naik haji kayak nggak kuat dah. Kayaknya haji itu Berat, menurut gue itu ibadah fisik. Iya. Jadi Kebayang. lo akan merasa khusyuk kalau fisik lo kuat. Iya. Bayang sih gue. Banyak jalan,
terus diem di tempat. Kalau fisik gak kuat akhirnya banyakan Di hotel. iya, kan ada tempat-tempat yang memang kita kayak nggak ngapa-ngapain, kayak di Musdalifah nggak ngapa-ngapain. Iya. Terus di Mina juga kita diam, terus mau ngelempar jumroh kan kita jalannya jauh. Kalau fisik kita nggak prima, kekhusyuan kita jadi kurang. Iyalah, bayang Cing. Sekarang aja pinggang sering kena, Nah. apalagi umur 70 Cing. Nah, iya. Ya segera mungkin dapat duit banyak, 270 juta, Amin. dapat dan bisa berangkat. Amin. Iya. Insya Allah. Ada yang bayarin. 500 Cing, kan kali 2 mah. Kali 2 500. Iya. 500 juta ya. Iya. Insya Allah. Kalau lo punya duit 56 miliar, lo bisa berangkat. Berapa kali tuh? Tapi kan 10 kali lo. 56 100 kali buat kalau duitnya dari korupsi, mabrur nggak tuh? Tidak bisa mengambukan yang hak dan yang batil, saudara-saudara. Iya. Bisa kan? Bisa. Tujuan itu tidak menghalalkan cara. Betul. Tujuan itu tidak menghalalkan cara. Tujuannya bagus tapi cara lo tidak halal ya Nggak bisa ya? Nggak bisa juga. Ini karena AKBP Bambang, wah ini polisi lagi ya. Iya. Diduga menerima suap 56 miliar. Ketua KPK mengaku prihatin. Polisi itu tiap bulan ada aja Cing ya. Habis narkoba, habis pembunuhan, narkoba, sekarang ada suap. Kayaknya kan sebenarnya ini semua terjadi di segala lini ya. Iya. Cuman akan menjadi berita yang sangat miris kalau itu pelakunya polisi, apapun itu deh. Iya, benar. Segala tindak kejahatan, segala tindak kriminal, segala pelanggaran etika, kalau polisi yang melakukan itu kan jadi berita. Iya, pejabat hukum lah ya. Pejabat hukum ya. Pejabat hukum. Aneh. Karena mereka diharapkan udah mumpuni untuk hal-hal itu. Iya. Emang yang miris-miris tuh karena itu terakhir kan, kayak polisi nembak orang, polisi jualan narkoba, itu kan aneh banget Cing. Aneh banget sekarang polisi suap. Nggak pernah polisi itu suap setahu gua. Baru ini kayaknya. Ini kan diduga 56 miliar. Iya sih, Dia baru ngapain diduga man? Ini man. Perbuatan hak ahli waris dia jadi pemalsuan surat. Pemalsuan surat. Oh, pemalsuan surat. Berarti itu urusannya sama mafia-mafia tanah juga dong, kan lagi banyak tuh. Iya. Iya kan, yang kayak kejadian-kejadian kemarin ada rebutan rumah itu kan ada. Yang Nirina Zubir ya? Oh iya Nirina. Dia Ada langsung balik nama. ada notaris bandel kan tuh yang jadi tersangka. Bisa ada 2 sertifikat. Iya. Ya. Nah, ini mungkin dia menggunakan atributnya sebagai polisi untuk mempengaruhi orang bikin palsu. Nah, ini tuh gua kayak yang tadi gue bilang, Cing. Iya. Pengen berusaha objektif ya, memikirkan apa yang tadi kayak misalnya kayak lu bisa bantuin gua nggak? Nih ada dibuka 56 miliar. Geter itu. Geter. Iya. Ih, anjing banyak banget deh. Kebayang gitu 56 miliar. Langsung hitung-hitungan. Hitung-hitungan. Kalau gua ketangkep gimana? Iya. Iya. Belum lagi kalau temen. Makanya gue kalau misalnya banyak yang nanya, lu nggak tertarik masuk politik praktis, gue takut itunya Cing, geter pasti. Geter itu. Emang orang mesti siap gitu. Yang gitu. Karena akan disodorin pasti. Pasti Cing. Pasti. Ini kan uang palsu. Iya. Sedikit nih. Nggak, ya elah. 130 juta doang. Segini mah, ya elah. Mau. Segini doang mah. Man, ini siaga nih man. TV-nya. Segini mah kecil. Iya. Yang koper-koper gue. Koper-koper, ya, Nggak ya. kebayang sih 56 miliar, gokil. Ada tuh gue kemarin baru lihat tuh yang punya saldo 500 triliun. Nah, itu bener nggak sih? Nggak Nah. tahu, gue lihat mukanya nggak meyakinkan. Iya. Kayak editan dah. Editan itu. Masih mati man. Sini. Ya, sini. Nah. Coba man cari man yang 500 triliun. 500 triliun. Nggak mungkin itu, Cing. Itu sama. Kita kan gampang ketipu, Cing. Lu inget ya waktu yang zaman Covid yang bilang ada keluarga Palembang mau nyumbang berapa triliun. Ternyata iya. duitnya nggak ada. Iya. Gampang banget ketipu. Nah ini. Tuh mukanya kira-kira muka 500 triliun nggak? Ya, Kagak ini sih. muka 2 triliun. Kagak, ini nggak nyampe triliun. Iya, tapi iya. Tuh dia 500 triliun 25 miliar. Kayaknya nggak ada orang kaya yang mamerin buku tabungan ya, Cing. Iya. Iya, orang kaya mah nggak akan kayak gini. Iya. Tapi belum ada klarifikasi nih. Enggak, ini mah pasti editan. Kalau 500 triliun paling enggak dia ada keinginan untuk
operasi gigi, Cing. Iya. Sama ini perawatan kantong mata. Tapi kalau di 400 triliun berarti dia paling kaya di Indonesia ya? Iya. Tapi orang kaya pertama ganti tuh, Cing. Di Geser Indonesia? Kan? Iya, bukan Hartono bersaudara lagi kan? Ah, Iya. Konon katanya sakitnya karena diguna-guna. bukan. Orang kaya Bergeser. Orang terkaya di Indonesia bukan Hartono bersaudara lagi. Udah Budi turun and dia. Michael Hartono. Tapi kan ini masalah kaya nggak kayanya bukan masalah aset fisik yang dia punya kan. Harga saham jadi turun. Iya, gitu-gitu. Iya, valuasinya yang turun. Barangnya mah dia tetap punya itu semua. Ya mungkin bisnisnya lagi lesu. Lesu, ya. Kayaknya bisnis lesu gue tahu, Cing, keluarga Hartono ini. Kenapa? PSI, Cing, kayaknya. PSI banyak yang keluar ya. Iya. Kenapa sih? Lo tahu nggak? Ya. Ini katanya sih belum boleh disebut, tapi katanya sih pindah kapal doang, Cing. Pindah kapal, masih di politik orang-orangnya. Orang-orangnya. Iya, nanti tinggal nunggu pengumuman aja pindah kapalnya kemana. Maksudnya kenapa PSI ditinggalkan? Lo dengar-dengar gak? Ya sekarang kalau lo di situ nggak dapat apa-apa kan mendingan pindah, Cing. Kan politik Hitung-hitungan juga ya? hitung-hitungan, Cing. Kan banyak yang bilang partai 0, Iya, udah mikir juga nih nyampe nggak nih. Kalau di situ nggak ada apa-apa kan ngapain, Cing? si Valdo Maldini malah optimis banget. Ya namanya juga lagi dapat apa-apa. Di Kan PSI. politik mah tujuan memperoleh kekuasaan aja. Intinya Iya, kan itu kan, seni. kekuasaan dalam bentuk apapun ya. Iya, iya. Nah ketika lo berpolitik nggak dapat apa yang lo mau, masa lo nggak mungkin orang masuk politik ngejar passion, nggak mungkin, Cing. Biasanya politik yang nggak Nggak ada. ada, Cing. Iya. Nggak ada lu. Ini keluarannya pada nongkrong nih. Yang keluarannya, Oh iya. orang-orang yang keluar siapa aja? Dan Ernest, Michael Senifar, si Pangeran Siaan, Bang Emang. Gianluigi, Samara. Itu mah yang komen. Samara, Michael Senifar, dan Rian Ernest. Iya. Itu keluar. Ini jagoan-jagoannya semua. Nanti sih katanya pindah kapal, konon katanya, karena diguna-guna. Cuma nggak tahu deh jadi atau enggak. Ya kita lihat aja lah. Tapi kalau kata gue dia pinter loh di PSI ini. Orang-orang yang masuk PSI di awal itu, dia pinter. Karena kalau dia masuk ke partai-partai gede, belum tentu akan punya exposure segede dia masuk PSI. Benar. PSI itu jago untuk bikin gitunya menurut gua. Iya. Jadi exposure-nya tuh gede. Dia masa bodoh aja, dibilang 0, kayak segala macem. Inilah kayak tempat sekolah politik tuh bagus tuh. Iya. PSI itu sebenarnya. Iya. Karena yang nerima anak-anak muda di bawah 25 tahun nggak banyak kan? Iya. Bahkan dulu jadi syarat. Iya. Tidak boleh lebih. Benar. Dari Karena berapa kalau partai tahun? lain setahu gua harus bawaan keluarga, Cing. Wah, misalnya, aduh, mudah-mudahan nggak disomasi ya. Ya. Tapi ini kawan juga gua kenal. Ah. Misalnya Mbak Hillary kan karena ada keluarga politik kan, makanya dia bisa masuk politik kan. oh, Hillary-nya Mamat. oh ya, karena dia punya hubungan sama Mamat. Bukan dong. Iya, Kan iya. bapaknya ngejabat di Talaut kan, di Iya, iya. Sulawesi kan. Pernah bupati atau apa Ya, gitu paling nggak dari keluarga pejabat juga. Oh, iya, iya. Jarang yang kayak Valdo tuh jarang tuh. Yang Iya. bener-bener masuk nggak ada koneksi keluarga ya. Atau karena memang kalau dilihat dari sisi lain, kenapa banyak yang keluarga akhirnya masuk ke politik juga karena gennya memang tertarik sama Iya passion di benar. politik. Gue juga nggak menyalahkan. Mungkin dia kayak ngelihat bapaknya kerja di politik terus kayak seru ya. Gue Iya. pengen bekerja di situ juga. Kayak anak band lah. Bapaknya ngeband, terus anaknya ngeband juga nggak ada yang salah. Iya, iya, Politik. iya. Cuman Kayak misal- paling enggak pengakuan aja, Cing, kayak iya gue dapet privilege gitu. Iya. Kayak harusnya. nggak usah bilang kayak gue mulai dari titik nol. Nggak usah, kita tahu kalau lu ada privilege nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, privilege juga nggak apa-apa. Ya karena kita melakukan itu juga. Iya. Kalau kita bikin sesuatu, terus adik kita ternyata, misalnya deh gue main pingpong, adik gue jago main pingpong. Iya. Terus diajak tanding double, ya gue pilih adik gue. Iya, benar. Karena lebih kenal kan. Lebih kenal juga. Benar. Nggak ada yang masalah. Nggak masalah, Nggak asal masalah. ngaku. Asal ngaku. Iya. Ngaku aja. Iya. Kayak gue selalu ngaku misalnya gini, gue nggak kenapa gue juga berani pilih seni karena gue juga lahir nggak dari keluarga miskin banget, jadi gue santai Ya. Bapak Pertamina gitu, nggak apa-apa, akuin aja. Yang ini tuh yang ngehe tuh kayak ya saya mulai dari titik nol bersusah-susah gitu. Padahal kita tahu nggak nol dia ya. Ya aneh. Ada sih orang yang mulai dari titik nol ada. Ada Ada juga. Cuman kan kayak kadang-kadang aneh, ada
Kayak Pak Sandi kan waktu kampanye juga lucu tuh, Cing. Dia bilang struggling, cuman dipaksa berusaha oleh keluarganya dikasih tiket satu arah kuliah. Iya. Ke Amerika tapi, Cing. Iya, maksudnya lo beliin tiket searah ke Amerika aja juga udah privilege itu. Iya, makanya. Kan kita bacanya kayak, lah, apaan sih kalau ke BSI, nah baru dah. Iya. BSI lulus nggak lulus dah lo, bisa menjadi Iya. apa gitu, baru respect gitu. Kasih Tapi tidak mengecilkan ya, tidak mengecilkan. Privilege juga nggak apa-apa. Tuh banyak juga orang punya privilege tapi nggak berhasil lah, banyak juga. Banyak juga. Dan yang privilege yang gue pernah waktu yang 2019 tuh gue ada acara TV, Cing, di Jak TV kan. Gue interview beberapa caleg-caleg muda, makanya gue kenal Hillary di situ. Emang pinter juga, maksud gue. Meskipun si privilege ini, tapi pinter juga, Cing. Gue ada 2 nama paling nggak yang gue inget dari anak pejabat ya yang gue interview. Wah, ini emang pinter nih. Pertama si Hillary. Yang kedua anaknya ini Pak Ade Komarudin, Putri Komarudin kalau nggak salah ya. Pinter juga itu. Makanya gue ada beberapa yang emang privilege tapi emang kualitas gitu. Iya. Sekarang masuk juga kan. Ya kasihan juga kalau memang dia benar-benar pinter terus dianggap Iya. hanya karena privilege. Benar. Nggak fair juga Nggak kita. nggak fair. Iya. Cuman ada yang menuhin kuota partainya ada, Cing. Ada harus diakuin juga. Iya. Yang jatah perempuan sekian untuk ya udahlah masuk aja ada. Iya. Lo setuju gak sih perempuan dijatah-jatahin? Enggak, gue nggak setuju gue. Itu mengecilkan menurut gue. Mengecilkan perempuan malah. Mengecilkan perempuan sebenarnya itu. Makanya gue tahu karena gue ada program itu beberapa kayak dipaksain untuk menuhin kuota. Jadi yang penting perempuan, gue lupa berapa persen ya 2019. Cuman kayak didaftarin itu untuk menuhin kuota itu karena ada syarat kan. Iya. Tapi kalau secara kehidupan sehari-hari di politik ya, perempuan tuh sebenarnya terbatasi nggak sih sama atau gimana ya? ini emang dunia laki-laki lah gitu misalnya. Nggak juga, Cing. Kalau sekarang kayak Bu Retno Menlu udah 2 periode kan Bu Retno ya. Bu Sri Mulyani. Jadi nggak mengecilkan juga sih, Cing, sebenarnya kayaknya. Kalau misalnya secara kuota mungkin secara kuantitas mungkin sedikit, tapi secara kualitas kita presiden pernah perempuan. Pernah perempuan. Sekarang juga kayaknya bakal calonnya ada yang perempuan, nggak tahu deh diumumin atau enggak tapi kan gue sih nggak pernah melihat ini by gender ya, karena punya plus minus juga pasti. Iya. Kayak gitu. Calonnya juga kayaknya akan perempuan tapi nggak pakai peremnya. Tinggal wow. Banyak, Cing, yang kayak gitu dulu Bu Susi. Kan bagus juga yang gitu. Terus si Bu siapa ya? Menkes dulu pernah juga. Pernah Siti Fadila Menteri Bu Risma, Kofifa juga pernah perempuan. Dulu Bu siapa? Bu Linda Gumelar juga pernah kan? Menteri kan? Iya, menteri. Ratu Atut bukan gubernur dong. Gubernur dong. Iya, bukan menteri. Iya. Nah, itu masalah dinasti juga lucu tuh, Cing. Aduh, tapi jangan di-oner. Iya. Karena gue baru dari sebuah daerah yang gue tahu, oh nih daerahnya maju nih. Tapi pas gue googling gitu-gitu, siapa ya pejabat? Oh, ada dinasti juga. Cuman dinastinya kayak ya bikin kota itu jadi maju sih. Gue nggak tahu ya minusnya ada atau enggak ya. Tapi palingnya si kota itu jadi maju juga ya gitu. Sebenarnya nggak apa-apa sih. Gue juga dinasti itu nggak terlalu mempermasalahkan deh. Kadang-kadang yang berisik tuh yang nggak kebagian sih, Cing. Iya kan. Nggak masuk dinasti ya. Iya, di luar dinastinya. Iya. Tapi kan kayak PDIP ada, kalau mau disebut partai terus orang tua anak disebut dinasti ya, PDIP ada tuh. Demokrat. Terus PAN juga ya. PAN tapi kan udah enggak ya. Kan bikin partai lagi. Nasdem juga. Nasdem lagi regenerasi tuh. Terus ini Perindo ada anaknya, ininya. Iya, kan jadi wakil menteri. Iya, anaknya. Terus siapa lagi ya? Yang IPO Golkar doang, Cing. Golkar ya? IPO. P3 yang partai lama, ya P3 nggak ada juga. PKB sebenarnya keluarga juga tuh, Cing. PKB banyak ya? Cuman diambil alih aja sama ponakan kan. Tapi kan keluarga. Iya nggak? Iya. Tapi kita pemilu mau coblos partai nih. Semua fraksi DPR tolak sistem pemilu coblos partai. Minus PDIP. Kalau coblos partai itu nanti pakai nomor urut lagi tuh. Iya kayak waktu tahun 2014 berarti ya. Iya. Kalau 2019 kan coblos calegnya kan. Iya.
gue sih sebenarnya nggak terlalu signifikan ya, Cing, karena kita juga nggak kenal caleg-caleg kita amat ya. Lo waktu itu emang browsing, Cing? Enggak, gue waktu yang itu gue milih Samara waktu itu. DPR-nya. Oh, DPR karena ya? dia dapil Jaksel ya? Dapil Jaksel, gue pilihnya Samara karena gue kenal. Maksudnya gue tahu, Iya, gue karena tahu. kenal Iya, dia iya, gitu. Iya. Terus gue lihat dari ngomong-ngomong ini emang pinter ya. Iya, iya. Emang ngomongnya pinter, nggak tahu ininya Iya, apa. iya. Akhirnya gue pilih karena gue kenal, gue tahu bukan gue kenal. Iya. Nah, cuma sekarang kalau dipilihnya coblos partai, artinya yang mempunyai kewenangan untuk meloloskan siapa yang akan Partainya. mewakili itu partainya, Iya, jadi nggak fair bener. lagi. Nggak fair. Kayak misalnya gue dapil Jaksel tapi urutan keempat. Iya. Itu kan jadi kayak gitu kan. Padahal ada orang yang milih PDI karena lu. Iya, tapi lo belum tentu dapat. Belum tentu dapet. Kurang fair sebenarnya memang. Ah. Memang, tapi ya harus diakuin nggak semua orang kayak lu tahu calonnya, Cing. Banyak Iya. juga yang nggak tahu, Cing. Iya. Banyak yang nggak tahu, Cing. Waktu pemilu 2019 kemarin aja, gue kalau masih DPR masih oke lah kita. Udah sampai tahap DPRD kan kagak DPRD tahu ya? kita, Cing. DPD apa lagi? Apalagi DPD, udah kagak tahu lagi nih siapa lagi. Nanti kita buka lembar suara tuh banyak banget kan. DPD komeng lo mau? Apa ya? Iya. DPD kan bisa independen ya? Harus independen Oh, malah. harus independen ya? Dia harus kayak ngumpulin KTP lah gitu. Iya. Ngumpulin Komeng KTP. mau di DPD. Iya. Gokil. Gokil. Pilih gua. Orang kenal. Jawa Barat. Oh, Jabar ya. Nggak Di tahu gua. Jawa Barat. Gue tanya ininya masih jauh, ininya apa namanya prosesnya. Dia harus ngumpulin KTP dulu, nanti diverifikasi. DPD tuh selevel DPRD. Gua nggak ngerti loh. DPD itu selevel DPR, senator. Oh gitu. Senator. Tapi ngewakilin daerah Jawa Barat. Iya. Kayak dulu MPR ada utusan daerah. Iya. Nah ini kayaknya kayak gitu, cuman di lembagain sendiri. Nah gue juga kurang ini deh, kurang. Wewenangnya itu apa? Iya. Anaknya Fahira Idris. Fahira Idris. Nah dia itu Waktu DPD Jakarta. Gue lupa gue tuh bahkan nih gue jujur aja, gue baru buka di sini sih. Gue lupa kayak DPRD atau apa gitu. Saking gue udah bingungnya gue gitu pilih karena kasihan, Cing. Gue pilih Partai Garuda gue gitu. Partai Garuda. Yang namanya lebih besar sebagai restoran daripada partai ya. Iya. Jadi gue kayak nih kasihan nih, pasti dia udah usaha. Udahlah gue pilih aja deh. Dari kayaknya DPRD deh. Partai Garuda gitu. Ini 2024 lo mau memilih sesuai, Gue selalu milih gue. nggak maksudnya lo akan kulik ya ini orang yang lo akan pilih. Nah kayak ngulik kayak ke 2019 ya. Kebetulan gue gitu lagi punya program kan. Iya. Jadi gue tahu tuh siapa-siapa ini gitu. Iya. Terus ya DPR sih masih ini ya. Apalagi DPRD kita udah. DPRD udah Jakarta los tuh. Udah los. Karena kampanyenya barengan kan. Jadi kan lu bingung kan. Iya. Gitu. Nah, apa ya namanya ya, cara mekanisme kampanyenya juga antara DPRD sama DPR nih sekarang dia udah mulai tahu caranya nih. Iya. Saling bukan dompleng ya. Nebeng. Nah tapi yang pemilu besok lebih ribet lagi, Cing. Kenapa emang? Karena momennya barengan sama Pilpres. Nah. Udahlah Pilpres, nggak lama besok DPR. Jadi kita tahun itu bakal kebanyak banget informasi gitu. Maksud gue yang kayak kita ini yang nyari informasi tuh nggak banyak, Cing. Iya. Makanya kayak baliho tuh masih dibutuhin sebenarnya, Iya kan? Iya, untuk tahu mukanya segala macam. Yang main sosial media tuh nggak sebanyak itu kok. Di grassroots tuh lebih banyak. Lebih banyak dan lebih banyak nggak tahu juga. Lebih banyak nggak tahu juga. Jadi Gue juga nggak setuju sih, tapi partai nggak setuju sih. Kesempatannya kasihan kalau yang diurut-urutin. Mendingan terbuka aja, ada 8 calon, ya udah lu pilih aja teh 8-8-nya punya kesempatan yang sama, harusnya kan gitu. Iya. Ya orang kita kesepakatannya one man one vote kan, iya. ya berarti kesepakatannya semua punya peluang harusnya ya. Iya. Harusnya. Tapi secara peraturan mungkin tidak melanggar peraturan juga. Iya enggak, karena Pernah pernah ada. Gitu. Ya kan semuanya emang gue sih selalu berhusnuzon ya. Kan dulu juga sempat ada usulan presiden dipilih lagi sama MPR kan. Ya berhusnuzon aja sih. Semua kan diatur sama pemenang, Cing. Makanya PDIP nggak mau. Nggak mau jadi. Nggak ikut vote kan. Ya mungkin mereka punya hitung-hitungan lebih ini.
Iya. kan? Atau dia pernah kecolongan di 2019 gara-gara dengan sistem semua orang punya kesempatan yang sama, ada yang lolos di Senayannya nggak sesuai keinginan ibu mungkin. Ibu. Iya. Iya kan? Iya, Siapa iya. tahu. Tapi presiden, lo setuju gak sih ini yang presiden sekarang pencalonannya Ya. adalah orang yang dicalonkan oleh DPR periode lalu kan? Itu juga kurang setuju tuh gua. Jadi hitung-hitungannya presiden untuk 2024 hitung-hitungannya 2019 kan? Iya. Iya, dulu kan kita milih partainya dulu. Iya. Ada hitungannya baru koalisi. Koalisi. Ini kan. Ah. Gue sebenarnya juga kurang setuju tuh, Jing. Kok aneh ya? Kan beda ya. Kita kan milih 2000 misalnya gini, 2019 kan kita banyak milih PDIP karena Jokowi gitu Iya. kan. Masa pemilihan karena Jokowinya untuk perhitungan di 2024 tuh aneh juga. Iya. Aneh, Cing. Karena 5 tahun yang lalu pasti kebijakannya aja orang udah punya pola pikir yang beda. Beda, iya. Jadi kalau bareng jadi agak bingung ya. Harusnya ada jeda kali ya. Maksudnya lo pilih legislatif dulu, legislatif yang terpilih mengusulkan presiden, gitu harusnya. Iya, idealnya gitu. Cuman kan hitung-hitungan Biayanya. mahal gitu. Biayanya mahal sih. Biayanya emang mahal, triliunan mahal juga. sih. Itunya perputaran Iya. uangnya itulah. Iya, Susah. iya. Ya kalau mau murah emang dipilih DPR, Cing. Tuh. Dipilih MPR, murah tuh. Murah. Kita milih partai, udah gitu presiden Dipilih partai. sama Cuman kan anggota-anggota nggak DPR. enak. Iya, Seru iya. kita nggak ada materi stand up ter. Kan yang lucu kan di proses kampanye itu, Cing. Banyak Iya. kejadian lucu. Nah ini mantunya Pak Jokowi, Bobi Nasution, wali kota Medan ya. Gokil. Dia kemarin ada videonya tuh bilang anti LGBT. Medan nggak gitu-gitu lah. Medan gitu-gitu. Itu di pidato sambutan acara tahun baru kayaknya. Iya kayaknya. Iya kayaknya. Bukan acara formal kayaknya. Kayak acara terus kayak dimohon sambutan Bapak Bobi gitu doang kayaknya. Keluarlah ini. Iya. Yang tadi sih kita sempat bahas juga tuh, Cing. Ini omongan omongan-omongan di luar skrip yang digoreng media nih sebenarnya. Iya kan? Kayaknya sih gitu. Yang karena kayaknya spontan uhuy aja karena dia bilang tadi di perjalanan sini saya lihat banyak laki sama laki gitu. Medan anti LGBT ya. Iya. Itu kayak out of script kayaknya. Karena nggak mungkin disiapin. Nggak mungkin disiapin. Gua akan ngomong ini karena dia belum jalan kan kalau nyiapin. Iya. Iya kan? Iya. Dia baru memperhatikan itu pada saat dia Di jalan. jalan. Jadi kayaknya ide tercetus di atas mic sama kayak waktu Bu Mega bilang nggak mau PDIP menterinya dikit. Iya. Itu kayak out of script tuh kayaknya tuh. Ini sama nih kejadian nih kayak gini nih. Iya. Bukan keceplosan ya kelintas aja terus langsung diomongin. Iya. Kebetulan media ngambil highlightnya di situ. Medan anti LGBT. Dan Komnas HAM mengingati boleh ada perilaku dan diskriminatif terhadap golongan tertentu. Termasuk Benar-benar. lesbian, gay, biseksual dan transgender. Ini timnya Popon ya berarti ya. Mas Iya. Bobi ya. Timnya Popon. Satu gerbong sama Popon Kerok ya. Iya. Tapi diskriminatif gak? Kalau nggak diskriminatif, kayak orang nggak setuju sama sesuatu ya nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Maksudnya- Nggak setuju sama yang nggak mensupport sama benci tuh dua hal yang beda. Beda. Soalnya. Iya. Iya. Iya kan. Kalau Kayak- orang kan boleh punya pandangan beda kan sebenarnya boleh aja kan. Iya, kayak misalnya kita nggak, ada orang yang nggak suka bola, Iya. ada orang yang nggak suka bola, dan ada orang yang fanatik banget sama Iya. suka bola ya udah nggak Nggak apa-apa. apa-apa. Iya. Ya kalau nggak setuju, ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa Nggak sebenarnya gitu. Cuma kalau sampai terjadi orang yang nggak suka bola melarang Iya. pertandingan bola, Nah, itu baru nggak itu, boleh. itu yang jadi nggak boleh. Kalau cuman baru sebatas pemikiran sih nggak apa-apa sebenarnya. Nggak apa-apa. Itu makanya. Iya, cuma mungkin ini dikhawatirkan karena dia adalah eksekutif tertinggi di Iya. kota. Jadi ada Takut ada gerakan kebijakan-kebijakan dan kebijakan. karena dianya sendiri adalah anti, terus kebijakannya jadi tidak jadi diskriminatif, ditakutkannya. Ya. Tapi gue juga penasaran sih, Cing, apa yang dilihat. Kan dia bilang di pidatonya sepanjang jalan dari balai kota apa ya? Iya. Sepanjang jalan sampai ke venue itu dia ngelihat banyak cowok sama cowok. Maksud gue emang sepanjang jalan itu banyak cowok sama cowoknya ngapain gitu sampai dia kepikiran Medan anti LGBT apalagi sodok-sodok. Nah kalau cowok cuman lagi nongkrong main gitar cowok sama cowok kan ya biasa aja, Cing. Cowok sama cowoknya ngapain itu sampai dia terlintas. Lato-lato kayak biji.
Aduh. Waduh. Lagi bentur-benturin biji lato. Biji sama biji. Ya, gue penasaran pemandangan apa yang dilihat Mas Bobby di perjalanan itu sampai dia kepikiran Medan anti LGBT. Apa emang sepanjang itu banyak cowok telanjang? Iya kan? Enggak sih telanjang ya. Iya kan? Cuman kita kan gesturnya bisa lihat, Pat. Ini orang, Iya sih. ini Tapi lucu juga ya kalau orang Medan begitu ya. Kan tegas-tegas gitu. Lo kebayang nggak kalau personel agak lain gitu kan? Lucu. emang kocak-kocak juga ya. Ya. Ya, tapi ini kemampuan skill dari public speaking memang Public ya. speaking. Perlu ya. Perlu, Cing. Ya, Perlu. ada lo karena lo melekat wali kota. Iya. Jadi ada pandangan-pandangan pribadi yang Ya. nggak bisa disebar ke semua Benar. publik gitu. Makanya beberapa capres kan pernah ikut kelas public speaking kan? Iya. Makanya diatur tangannya gitu-gitu kan diatur. Iya, sih. iya. Ya, mungkin Mas Bobby belum sempat ikut kelasnya ya. Belajar sama Pak Anies harusnya ya. Iya, bisa. Pak Anies emang jago Pak Anies. Nah, ini sih. Iya. Dosen sama dosen ya. Oke, berita terakhir. Wah, Oke, ini terakhir. yang rame di Rame juga ini. sosmed, Twitter, ke Instagram juga ya. Ini Ridwan Kamil bangun Masjid Al Jabar dengan dana APBD 1 triliun. Salahkah? ini sebenarnya gue sih juga baca selintas-selintas ya. Ini jadi kalau banyak salahnya mohon dikoreksi ya. Ini sebenarnya konon dimulainya pas masih Pak Aher. Ini. Iya, tapi pengusulannya ada Pak Ridwan Kamil juga. Ya. Jadi bersama lah. Tapi kan dibilang kesepakatan. Ini masalah prioritas aja. Mana yang dikerjakan? Iya, cuman netizen kan jago Cing ngegali-gali tweet lamanya Pak Ridwan Kamil. Jadi 2010 ya. 2010 Pak Ridwan Kamil itu concern katanya kota yang maju itu yang infrastruktur public transportasi di 2010. Oke. Tapi sekarang dia bilang kan kalau APBD itu kesepakatannya boleh diapain aja termasuk pembangunan rumah ibadah. Memang Iya. boleh. Ini kan masalah keinginan pemimpin mau bikin apa duitnya kan. Betul. Nah yang disayangin orang-orang tuh kenapa duitnya nggak buat transportasi publik. Itu Pak. Soalnya kan kayak misalnya Bandung lah salah satu ini contohnya public transportasinya kan belum keinginan warganya mungkin pengen punya MRT juga mungkin pengen punya kayak Transjakartanya Iya, yang anti iya, macet lah kayak gitu-gitu. Cuman nggak ada Cing di Itu Bandung. nggak ada. Terus tiba-tiba ada Masjid. masjid 1 triliun. Iya. Orang ngeliatnya 1 Bener. triliun. Dan katanya juga akses jalannya juga belum bagus ya. Jadi kalau di kita ada wisata masjid tuh Cing. Ya. Kayak misalnya ke mana? Atohir. Atau Kubah Mas ya. Kubah Mas, Kubah ya. Mas. Itu kan Ya. bus-bus ibu-ibu tuh. Iya. Nah, ini kalau bus ibu-ibunya ke masjid ini akses jalannya masih jelek jadi macet banget bisa 2 jam gitu. Oh. Misalnya ngejar zuhur udah sampai asar ntar Cing. Lah, gimana orang mau sholat zuhur deh. Tapi masjidnya bagus ya. Bagus, Cing. Ya emang kan begitu, Cing. Masjidnya itu bagus Pokoknya emang. tapi emang di 2023 ini akan semakin banyak peresmian-peresmian fisik gini, Cing. Karena memang setiap orang butuh legacy lah. Iya. Gitu. Bener. Kayak Anies JIS. JIS sama Ya. taman Tebet tuh, Tebet, Ekopark, Ekopark, gitu, iya. butuh. Sekarang dipagerin. Iya, Iya. butuh simbol Dulu sih. nggak dipagerin. Nah, itu udah emang nggak masuk akal tuh taman nggak dipagerin. Ada yang dan bangun masjid kayaknya salah satu simbol fisik yang bisa meraup banyak suara. Iya, ya? banyak Iya kan? simpati pasti. Iya kan? Iya. Simbol. Cuman memang ada orang yang melihat dari sudut yang berbeda. Ya. Uang 1 triliun itu Ya. bisa dipakai sana sini banyak. Benar. Toh kita juga nggak kekurangan masjid. Benar. Toh juga masih banyak masjid yang bisa disolatin. Iya, Gitu. gitu. Itu ya, ini masalah political will. Iya, gitu ya. benar. Tapi ini dikritisi di Twitter. Banyak juga yang Ya. akhirnya mengkritik tindakan Pak Ridwan Kamil. Banyak yang ngebela juga tapi Cing. Hah? Yang ngebela ini banyak Belanya rekan-rekan di sini. di Instagram. Di Instagram. Iya, itu kalau isi komen di itu banyak rekan-rekan Cing Abdel juga tuh. Di mana? Di centang biru. Di Instagram. Di Instagram. Coba Man lihat Man. Coba bawah tuh. Yang pakai hashtag ada tuh kayaknya rekan Cing Abdel tuh. Oh bukan ya. Dia sampai bikin hashtag jangan ganggu gubernur aing kalau nggak salah.
Setahu saya itu rekan Cing Abdul di host TV religi. Ya. Ada juga Cing, nanti tuh kita lihat ya. Coba, mana postingannya? Ya, Bawah. Bawah dong. Nah itu tuh, kiri. Nah itu, iya itu postingan itu tuh. Yang centang biru, ada nggak komennya? Komennya. Komen bawah. Bisa nggak? Nah, lama man. Ya, gimana sih ngeliat ya? Lama lo man. Nah, lama lo man. Ada. Nggak bener. Ya. Bisa lihat dari sini ada. Nih. Ya. Ada. Ya. Banyak support juga, Cing. Banyak support dari Nih. Mana nih? Ada. Oh, udah dihapus sih jangan. Ya, Udah dihapus. kok nggak ada, Cing? Hah? Tadi ada nih tadinya nih. Komennya mana nih? Sebentar, harusnya kan centang biru di atas nih. Oh, nih. Iya kan? Tong ganggu gubernur aing. Iya kan? Rekan Cing Abdul kan? Iya, rekan. Iya, rekan. Rekan. Ya, tapi itu aspirasinya dia. Aspirasi tidak masalah. Tidak masalah. Makanya nggak semuanya kontra, ada yang pro juga. Ada yang pro juga. Iya. Tapi di Instagram lebih banyak yang pro. Di Instagram kan emang selalu gitu, Cing. Orang kan berantemnya di Twitter. Kalau Instagram kan toh juga kalau yang kontra nggak terlalu kebaca kalau di Instagram dan bisa dihapus kalau di Instagram, Cing. Iya ya. Iya, kalau Twitter nggak bisa. Kalau di Twitter nggak bisa. Nggak Ya? bisa. Iya. Iya, ramai di Twitter sebenarnya. Toh juga ini ribut Twitter dibawa ke Instagram. Iya. Nah itu banyak yang kalau di Twitter tuh bilang ngapain sih dibawa-bawa ke Instagram, selesain di Twitter aja. Iya. Makanya kayak Coki kan hidup tenang di Instagram, nggak main Twitter lagi. Karena emang tempat keributan Twitter itu. Gitu. Oh dia nggak main Twitter lagi ya si Coki ya? Coki kagak, nggak mau lagi dia. Coki Pardede. Apa dilarang gue juga nggak tahu deh. Coki kebebasannya terkungkung sebenarnya. Tunggung bener. Iya. Iya. Kayaknya di sini dia gambar si Outstanding ini agak marah ya. Nggak, karena Pak Ridwan itu suka pakai komparasi. Ingat nggak waktu Bandung banjir, terus beliau juga bilang Singapura banjir tuh gitu kan. Yeah. Dia ngomong komparasi sama negara baju. Kemarin juga waktu di Bandung banyak sampah kalau nggak salah ya. Di situ terus dia ngepost, kayaknya masih ada di Instagramnya deh. Ngepost New York Times Square habis tahun baruan juga banyak sampah. Banyak sampah. Gitu. Oh. Ya, Kan sekarang, banyak yang bilang dua kesalahan tidak menjadikan iya, satu kebenaran. benar. Iya, Nah, kayak sekarang juga kayak Jawa Barat bikin 1T dikomparasi postingannya Istiqlal. ada Istiqlal, ada gereja, Iya. ada pura kalau nggak salah ya, yang dibangun pakai APBD juga. APBD gitu. juga. Bahwa ini boleh. Boleh. Memang secara peraturan kan nggak salah. Iya. Yang disayangkan prioritas aja sama orang-orang. Iya. Gitu. Prioritasnya harusnya. Baik pajak bukan wakaf. Niat saya bayar Benar. pajak. Sama di Twitter juga banyak postingan-postingan prototipe transportasi umumnya Jawa Barat sebenarnya yang udah selesai belum dipertanyakan. Ini kan udah mau selesai Masa jabatannya. Iya, masa jabatan. Dikerjain apa enggak? Ini udah mulai atau belum itu sebenarnya. Market kan katanya. Anjay, gubernur market. Ya sabar, mungkin untuk Jawa Barat harus ada regenerasi juga, Cing. Iya, Sama kayak waktu Transjakarta kan Iya. prototipe-nya dibikin sama sebelum Sutioso. Terus Sutioso ngejalanin, Iya. Fauzi Bowo. MRT juga kan Bahkan estafet ya, Cing. LRT itu Sutioso udah mau bikin. Iya. Artinya estafet. idenya udah ada. Blueprint-nya udah ada. Blueprint-nya udah ada. Cuman pada saat itu kondisi politiknya nggak memungkinkan Bener. mungkin. Nggak bisa dijalanin. Bener, jadi untuk warga Jawa Barat mungkin blueprint-nya ada. Ya semua berawal dari market. Iya. Jadi blueprint dari nanti stasiun akhirnya di masjid itu. Iya. Iya kan? Makanya dibangun dulu masjidnya itu sebagai Iya. stasiun terakhir. Iya. Nanti ditarik. Iya. Sabar. Sabarlah. Kita ya. husnuzon, berpikir Husnuzon. baik. Pak Ridwan Kamil itu arsitek. Arsitek. Jadi dia pasti memikirkan keindahan dulu. Tapi nggak mau ngurus korporasi. Wah. Bisa. Tapi sampai blueprint. Betul. Nanti iya kan. Sama kayak Pak Fauzi Bowo juga kan ahli tata kota. Iya. Iya kan. Jadi udah ditata dulu blueprintnya. Yang eksekusi gubernur berikutnya Berikutnya kan. yang Sabar. yang ahli tata kata. Wah.
Kan Pak Jokowi belum. Oh, belum, ya. Belum. Iya. Lebih ahli furniture. Furniture. Makanya bisa ngebangun-bangun, ya kan? Nah, Pak Anies yang resmi-resmiin karena jago pidatonya. Emang sesuai kemampuan Sesuai masing-masing. kemampuan. Sabar lah, memang Sabar. tidak seperti Roro Jonggrang ya. Nggak bisa. Jadi buat Jawa Barat pilihlah gubernur berikutnya yang jago konstruksi. Nah, Iya kan? Iya, yang bisa ngebangun-bangun iya. gitu. Nggak bisa seperti, tidak semudah membalikan telapak kaki. Iya. Iya. Susah banget ini. Iya. Oke lah kalau begitu. Ya. Pak Tura, terima kasih. Sama-sama, Cing sudah Abden. hadir di sini. Ya. Kita bisa ketemu lagi di Hohoi, pilar kelima demokrasi. Nih lo nih. Kritik tanpa solusi Tahu tapi tidak mengerti. karena kami HI. Salah tuh pengisi acaranya bukan Gilbas ya. Iya, ntar diganti. Lama banget deh ininya. Main sih.